Faktanya, orang-orang yang akrab dengan Ye Qinghan menebak bahwa penglihatan itu langit dan bumi di kota Likuan saat itu bukankah itu dipicu oleh Ye Qinghan. Karena Ye Qinghan membasmi Lord Feixue di tingkat Raja Dewa, orang-orang bertanya-tanya apakah dia memiliki kekuatan aslinya. Tentu saja, orang yang akrab dengan Ye Qinghan tidak akan membeberkan masalah ini. Dan banyak dari mereka juga tidak begitu yakin. Karena kemungkinan besar Tuan Si memberi Ye Qinghan harta karun atau semacamnya. Tapi sekarang ada fenomena aneh lain di dunia, dan lantai 8 juga telah dibuka. Ye Qinghan hadir untuk kedua penglihatan tersebut, penglihatan tentang langit dan bumi seperti itu seringkali menyentuh dunia karena seseorang telah memahami sebuah misteri khusus. Mereka yang bisa memahami misteri khusus semuanya orang aneh, tapi siapa lagi di paviliun Kaisar Jiwa yang lebih aneh dari Ye Qinghan? Ye Qinghan mampu menggunakan pedang pembasmi dewa untuk mengangkat lembah dewa tersegel yang telah disegel selama jutaan tahun. Dengan kekuatan alam Raja Dewa, dia memanipulasi puluhan miliar bintang di telapak tangannya dan membasmi Tuan Feixue. Ye Qinghan bisa dikatakan sebagai geek paling aneh di alam dewa dalam jutaan tahun. Orang-orang yang akrab dengan Ye Qinghan, seperti Xiao Yanhua, Li Suyer dan Feng Qi, semuanya bersemangat, semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Lei Ming di sebelahnya memiliki cibiran di matanya, tetapi semua orang seperti ini, jadi sulit baginya untuk diam. Namun, yang membuat semua orang sangat bingung adalah awan keberuntungan berwarna-warni ini hanya berkumpul sebentar, tetapi kemudian dengan cepat menyebar dan menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi, tidak ada guntur ungu yang turun, dan tidak ada penglihatan lain yang terjadi. Hukum langit dan bumi tidak memberikan kekuatan aslinya. Surat wasiat juga tidak diberikan. Yang mulia yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi bingung, apa yang dimainkan oleh hukum langit dan bumi. Banyak yang mulia telah melihat penglihatan seperti ini, karena begitu penglihatan itu terjadi, mereka akan merasakannya. Banyak penglihatan tentang langit dan bumi telah terjadi di alam dewa, dan banyak dari mereka yang merasakannya, beberapa yang mulia bahkan pergi ke tempat terjadinya beberapa penglihatan. Ketika yang mulia mengalami terobosan besar, penglihatan tentang langit dan bumi akan terjadi, dan langit dan bumi akan memberikan kekuatan aslinya. Seperti membajak langit, seperti bangsawan pertama di bawah Raja Berkabut. Ketika dia menjadi yang mulia tingkat atas, dia terangsang oleh penglihatan tentang langit dan bumi. Kemungkinan lainnya adalah jika seseorang menerobos tingkat ke-9, penglihatan langit dan bumi akan menjadi lebih jelas, dan separuh alam dewa akan terguncang. Setiap kali ada penglihatan, guntur ilahi muncul, tetapi kali ini tidak. Dan kali ini penglihatan itu menghilang dengan sangat cepat, dalam sekejap, awan warna-warni menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Banyak yang mulia menjadi sangat bingung, mungkinkah penglihatan tentang langit dan bumi ini disebabkan oleh induksi yang salah? Jika tidak, mengapa berbeda dari sebelumnya? Apakah mereka bubar begitu cepat? 8 orang bijak penjaga mengeluarkan simbol komunikasi giok pada saat yang sama dan mulai berkomunikasi. Meskipun penglihatan ini sangat aneh, lebih baik melaporkannya kepada Raja, namun, penguasa Laut Xingchen mengirimkan pesan tersebut kepada Lord Li Kong. Perhatikan baik-baik paviliun Kaisar Jiwa. Setelah lantai 9 dibuka, pesan harus dikirim sesegera mungkin. Yang membuat 7 orang bijak sangat bingung adalah kecuali Xing Chen Hai, 7 raja lainnya segera mengirim pesan. Artinya serupa, sekali lagi menekankan lantai 9 paviliun Kaisar Jiwa. Jawaban Li Kong jauh lebih sederhana, hanya mengatakan bahwa dia mengerti. Tentu saja, Li Kong juga mengirimkan pesan kepada orang-orang terhormat di luar Pulau Kaisar Jiwa untuk memperhatikan situasi sekitar dan lebih berhati-hati. Setelah periode kekacauan, Pulau Kaisar Jiwa kembali tenang. Meskipun banyak orang yang terus berbicara secara diam-diam, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, dan pada akhirnya tidak ada apa-apa. Ketenangan kembali keluar paviliun Kaisar Jiwa, tetapi di dalam paviliun Kaisar Jiwa masih sangat ramai. Lantai 6 paviliun Kaisar Jiwa sangat ramai, dan semua orang mendengar suara guntur. Semua legiun besar sangat terkejut, mengira bahwa pintu masuk ke tingkat berikutnya di lantai 6 telah dibuka. Mereka semua berlari ke segala arah dari stasiun masing-masing untuk menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Medan di tingkat ke-6 sangat luas dan kompleks, bahkan jika 10.000 orang melakukan penjelajahan secara terpisah, akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan seluruh penjelajahan. Setiap legiun besar diselidiki secara terpisah, dan setelah setengah bulan eksplorasi, lantai 6 dijungkir balikkan lagi. Akibatnya, pintu masuk ke level selanjutnya masih belum ditemukan. Setelah memastikan bahwa tidak ada pintu masuk, ekspresi semua pemimpin legiun berubah suram, terutama Yang Mulia Li Tian, yang sangat marah.
Tentu saja, satu-satunya yang sangat gembira adalah para pejuang dari benua berkabut. Perubahan terjadi di paviliun Kaisar Jiwa, setidaknya guntur ini terdengar seperti perubahan di telinga semua orang. Paviliun Kaisar Jiwa mengalami perubahan mendadak, namun level ini tetap tidak berubah dari sebelumnya. Apa artinya ini? Artinya ada perubahan di tempat lain di paviliun Kaisar Jiwa. Hal yang paling mungkin adalah, seseorang memasuki lantai 8. Generasi muda pejuang terkenal dari semua benua ada di sini, begitu pula para raja tersembunyi dan banyak anak dari beberapa keluarga tersembunyi. Tapi ada satu orang yang jelas-jelas tidak ada di dalam, Ye Qinghan. Meskipun Yang Mulia Sakura memberi perintah, dilarang keras memberitahu siapapun tentang pertemuannya dengan Ye Qinghan. Tapi orang-orangnya banyak bicara sehingga masalah itu tetap saja bocor. Ye Qinghan memasuki lantai 6 sebelum para prajurit benua Nanling, tapi, dia tidak berada di lantai 6 sekarang. Kemana dia pergi? Dia pergi ke lantai 8. Kemungkinan ini sangat tinggi, dan dengan Ye Qinghan membawa token Kaisar Jiwa, kemungkinan ini bahkan lebih tinggi. Boom! Di stasiun resimen marinir bintang, Litian meninju gunung, dan kekuatan ilahi yang kejam langsung memotong deretan pohon kuno di depannya. Puing-puing lumpur beterbangan, dan cahaya menyala, dan Litian pun dipukul dengan keras. Wajah itu membuatnya semakin sulit untuk dilihat. Yang Mulia, tenanglah. Seorang prajurit yang mengenakan jubah Dewa Perang di sebelahnya berkata dengan panik, rencana segera adalah menyatukan para prajurit dari benua lain. Jika tidak, Ye Qinghan mungkin mengambil tindakan terhadap kami setelah dia memperoleh harta yang penting dan keluar. Ah! Ya, Yang Mulia, jika Ye Qinghan mendapatkan harta yang menantang surga dari Kaisar Jiwa, kekuatannya akan sangat berbeda dari sebelumnya, dan lebih dari 1000 dari kita kemungkinan besar tidak akan ada, cocok untuknya. Juga, para penjaga juga berkata dengan cemas bahwa meskipun ke-12 dari mereka pandai dalam serangan gabungan dan kekuatan gabungan mereka dapat menahan Dewa Perang kelas 6, mereka harus mempertimbangkan kemunduran mereka saat ini. Jika Litian terbasmi, tidak hanya mereka semua akan mati, tapi keluarga mereka juga mungkin terlibat. Oke, ikutlah denganku dan kunjungi para pemimpin legiun lain. Meskipun Litian sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Rencana segera adalah menyatukan semua kekuatan yang dapat digabungkan untuk melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan lalu perlahan mengambil tindakan. Pulau Kaisar Jiwa dikelilingi oleh Yang Mulia Lautan Bintang, kemana Ye Qinghan bisa pergi. Ye Qinghan memiliki harta karun yang langka, dan semua orang datang ke sini untuk mendapatkan harta langka ini dan harta karun paviliun Kaisar Jiwa. Pada saat ini, Ye Qinghan kemungkinan besar akan lebih unggul. Banyak pemimpin pasukan dan tuan muda terkenal di daratan memahami hal ini, dan jika mereka bergabung, setidaknya mereka akan tetap tak terkalahkan. Litian mengunjungi mereka satu persatu dan membuat banyak janji kosong banyak pemimpin legiun, tanpa diduga Litian langsung setuju untuk membentuk aliansi dan maju dan mundur bersama. Tapi yang mengejutkan Litian adalah, Yang Mulia Sakura dari benua Nanling, meskipun ditentang oleh bawahannya, mengumumkan aliansi dengan para prajurit dari benua Piao Miao. Yang membuat Litian semakin bingung adalah bahwa keturunan langsung dari raja tersembunyi sebenarnya mengumumkan aliansi dengan pasukan benua Piao Miao untuk maju dan mundur bersama. Suasana di lantai 6 paviliun Kaisar Jiwa berangsur-angsur menjadi tegang, dengan rasa tegang dan badai mendekat. Tentu saja belum terjadi apa-apa di luar dugaan. Banyak hal yang belum ditentukan, kedua pihak belum akan berperang secara langsung. Tapi selama ada percikan yang jatuh, huru-hara pasti akan terjadi di lantai 6 dan darah akan mengalir seperti sungai. Kok ada fenomena aneh antara langit dan bumi? Apa yang disadari pria kecil ini? Di Istana Impian, sang penyihir memandang Ye Qinghan, yang tampak seperti rumah dewa kuno, dengan keterkejutan di wajahnya. Fenomena aneh langit dan bumi di atas Pulau Kaisar Jiwa, ditambah dengan fenomena aneh yang muncul di tubuh Ye Qinghan saat ini, Enchantress tahu tanpa berpikir bahwa Ye Qinghan pasti menyebabkan fenomena aneh langit dan bumi. Enchantress memutar matanya beberapa kali, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bergumam lebih terkejut, ya Tuhan, mungkinkah itu keabadian ruang? Pria kecil itu benar-benar menguasai integrasi keabadian ruang. Semakin Enchantress berpikir tentang hal itu, semakin besar kemungkinannya, karena Ye Qinghan sedang berpikir untuk mengintegrasikan misteri yang menantang surga ini 10 tahun yang lalu. Dan Yang Mulia Sospes puluhan juta tahun yang lalu juga mengatakan bahwa begitu keabadian ruang terintegrasi, hal itu dapat membuat Yang Mulia kewalahan. Selama bertahun-tahun, belum ada seorang pun yang mampu mengintegrasikan misteri semacam ini, yang juga menunjukkan bahwa misteri semacam ini memang bertentangan dengan langit, dan wajar jika hukum langit dan bumi menyebabkan fenomena aneh.
Pria kecil ini belum berlatih selama 100 tahun, bukan? Bakat ini, pemahaman ini, jika fusi berhasil, dia pasti akan menjadi jenius nomor satu di alam dewa selama ratusan juta tahun. Senyuman memabukkan muncul di wajah Enchantress, menatap Ye King Han, dia berharap dia bisa memeluknya erat dan melawannya selama 300 ronde. Tidak peduli wanita manapun, tidak peduli seberapa kuat dia, ketika suaminya menjadi sukses dan berkuasa, dia akan selalu merasa sangat bahagia dan gembira di dalam hatinya. Tentu saja Ye King Han tidak tahu apa-apa tentang urusan luar. Pada saat ini, dia juga sangat bersemangat, karena dia merasa keempat misteri ini sepertinya telah menemukan titik konvergensi, dan sepertinya ada kemungkinan besar untuk menyatu. Ketika dia berpikir secara acak, dia mendapat ide dan pemikiran untuk menggunakan keinginannya untuk mewujudkan keabadian ruang. Hasilnya, dia benar-benar menyadari suatu kebenaran, atau dengan kata lain, menemukan metode fusi. Dia berulang kali melihat bentuk pelepasan wasiat dan menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Kehendak sebenarnya adalah kekuatan ruang, gunakan kekuatan ruang untuk menindas musuh. Menggunakan kekuatan langit dan bumi, bagaimana seorang pejuang bisa bersaing dengan mudah? Ketika Ye King Han melihat bentuk pelepasan wasiat, dia menemukan bahwa ketika wasiat dilepaskan, tidak ada misteri dasar kekuatan ruang. Sebaliknya, saya melihat 4 misteri dasar fluktuasi ruang, penguncian ruang, keheningan ruang, dan osilasi ruang. Ini hal yang sangat aneh, Will mewakili kekuatan ruang, tapi tidak ada misteri tentang kekuatan ruang. Setelah pengamatan bertahap, Ye King Han sekali lagi sampai pada suatu kesimpulan. Kehendak tersebut memang tidak mengandung kekuatan ruang, penguncian ruang dan 4 misteri lainnya, semuanya digabungkan dan terjalin satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan ruang yang dahsyat. Menjadi kemauan. Dengan kata lain, keempat misteri tersebut berinteraksi satu sama lain dan akhirnya menghasilkan kekuatan luar angkasa yang dahsyat. Bentuklah kemauan dan bentuk penindasan luar angkasa. Ye King Han tidak tahu mengapa fenomena ini terjadi. Bahkan Ye King Han merasa teori yang dia sadari salah. Tanpa misteri kekuatan luar angkasa, bagaimana kekuatan luar angkasa yang kuat bisa terbentuk pada akhirnya? Ini sangat kontradiktif dan tidak masuk akal sama sekali. Tapi, ini tidak mencegah Ye King Han menggunakan prinsip pelepasan kemauan, fluktuasi ruang, dan 4 kombinasi misterius lainnya untuk mengintegrasikan misteri abadi ruangnya sendiri. Karena kehendak dan keabadian ruang memiliki satu kesamaan, mereka juga tidak memiliki misteri kekuatan ruang angkasa, tetapi mereka memiliki 4 misteri lainnya. 4 misteri fluktuasi ruang akan saling tolak-menolak jika digabungkan secara paksa. Namun cara menggabungkan keempat misteri ini dalam wasiat sangatlah berbeda. Dia tidak membiarkan keempat misteri itu menyatu. Sebaliknya, mereka bertindak secara terpisah dan bersamaan, saling mempengaruhi, dan terhubung bersama melalui fluktuasi spasial. Faktanya, hal ini membuat Ye King Han ragu, karena metode kombinasi ini agak mirip dengan alam absolut. Ruang terkunci dan ruang berfluktuasi, dilepaskan maju mundur, lalu melepaskan ruang untuk diam. Ibarat sebuah tautan, ia menyatukan fluktuasi ruang dan penguncian ruang, dan akhirnya menyatu ke dalam alam absolut. Namun, sekarang fluktuasi spasi Mahadewa yang menjadi penghubungnya, dan 3 misteri lainnya dilepaskan pada saat yang bersamaan. Kemudian melalui fluktuasi ruang, 3 misteri yang tersisa saling terkait, menyebabkan resonansi satu sama lain, dan akhirnya memicu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bersama-sama. Apakah ini keabadian ruang? Keempat misteri ini seperti 4 orang yang bersiap membawakan lagu angsa klasik, jika keempat orang itu bernyanyi bersama secara semrawut pasti akan berantakan. Sekarang terbagi menjadi konduktor, pianis, gitaris, dan drummer. Di bawah arahan konduktor, 3 orang lainnya tampil secara individu, tanpa memperhatikan yang lain. Ikuti saja perintah konduktor dan Anda akan dapat memainkan musik yang indah dengan sempurna. Prinsip di balik realisasi Ye King Han adalah ini. Tapi Ye King Han mengalami banyak kesulitan untuk mensimulasikan keadaan ini. Jiwa seseorang hanya dapat memikirkan 2 hal dalam waktu yang bersamaan, meskipun hebat, misalnya Zhou Botong dapat bertarung dengan kedua tangan dan dapat melakukan 2 hal sekaligus. Tapi bisakah itu multitasking? Jika iya, jiwa orang tersebut sudah dalam kekacauan, artinya orang tersebut gila. Tetapi, Ye King Han berbeda. Ye King Han memiliki 2 jiwa. Prinsipnya, 1 jiwa dapat melakukan 2 hal, dan 2 jiwa dapat melakukan 4 hal. Tapi, sebenarnya sangat sulit. Karena itu, jiwa Ye King Han hampir berada dalam kekacauan, dan lautan jiwanya runtuh. Untungnya, Ye King Han memiliki hal ajaib, sesuatu yang awalnya menurut Ye King Han tidak memiliki efek khusus. Giok jiwa.
Ketika jiwa Ye King Han merasa bengkak dan tidak nyaman, giok jiwa memancarkan cahaya redup, yang membuat jiwanya terasa sejuk dan nyaman, dan dia langsung sadar dan tenang. Yu Hou berkata bahwa giok jiwa memiliki fungsi khusus, tetapi Ye King Han tidak pernah menemukannya. Di masa lalu, jiwanya sangat kuat dan dia tidak pernah mengalami pusing atau kebingungan jiwa. Sekarang saya akhirnya tahu bahwa giok jiwa ini memang sebuah harta karun. Itu adalah batu suci yang bernilai setinggi langit. Dua jiwa, masing-masing memerintahkan pelepasan dua misteri pada saat yang sama, dan lintasan pelepasan, sudut, dan arah tidak boleh sama, yang mana sangatlah sulit. Ini seperti membiarkan seseorang mengendalikan 4 busur dengan kedua tangan dan kaki pada saat yang sama, tetapi dia harus menembak 4 burung yang terbang ke arah yang berbeda pada saat yang sama. Keheningan jiwa tingkat kelima, Madu Ibel 15, memberi Ye King Han jiwa menjadi Tai. Kecepatan berlari. Selain itu, Ye King Han memiliki 2 jiwa dan harta seperti giok jiwa. Kondisinya cukup keterlaluan, tapi Ye King Han juga melakukan simulasi ratusan juta kali sebelum dia berhasil sekali. Pada saat sukses, seluruh jiwa Ye King Han menjadi sangat bersemangat. Karena dia berhasil menemukan titik kompatibilitas dan memulai integrasi. Ruang ini bersifat abadi, selama kita terus menyimpulkannya, kesuksesan besar bisa diraih. Cahaya keemasan di tubuh Ye King Han berangsur-angsur memudar, di bawah mata besar Enchantress Kiki, Ye King Han akhirnya perlahan membuka matanya, dengan ekspresi kelelahan di matanya. Sudut mulutnya bergerak sedikit, memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Anak kecil, sudahkah kamu menguasai perpaduan ruang yang abadi? Mata musim gugur sang penyihir bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia bergegas dan meraih tangan Ye King Han, wajahnya penuh harapan. Untungnya, aku hidup sesuai dengan takdirku. Ye King Han menggeliat bibirnya dengan susah payah, mengangguk, lalu memutar matanya, begitu lembut sehingga dia langsung berada di dada sang penyihir, dan seluruh kepalanya terkubur di jurang yang dalam, dada penyihir wanita, pingsan. Bagus sekali, anak kecil. Kamu pasti jenius nomor 1 dalam sejarah alam dewa. Penyihir wanita itu terkejut, dengan senyum cerah di wajahnya, dia memegang kepala Ye King Han dan membelai rambut hitamnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tidak peduli apakah itu wanita yang kuat atau wanita yang kuat, setelah mengetahui bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang menggemparkan, dia akan bersemangat dan bangga padanya. Pada saat ini, sang Enchantress akhirnya menerima sepenuhnya pria kecil ini, pria yang jauh lebih muda darinya. Ye King Han tidur selama lebih dari sebulan sebelum dia bangun dengan santai. Dia menggunakan otaknya secara berlebihan, kedua jiwa itu terlalu sering digunakan, dan jiwa-jiwa itu tertidur lelap. Membuka mataku, aku melihat 2 puncak batu giok putih bergoyang di depan mataku. Puncaknya sangat tinggi dan indah, seperti agar-agar, jernih. 2 buah ceri merah muda di puncaknya sedikit bergetar saat ini. Pemandangan menawan. Ye King Han tanpa sadar menjulurkan lidahnya, dan dengan ringan menyentuh puncak gunung, lalu membungkuk, mengambil ceri di mulutnya, dan menyedotnya dengan hati-hati. Terkikik, kata penyihir itu untuk membiarkan Ye King Han tidur untuk membuatnya lebih nyaman, dia membiarkannya berbaring tengkurap. Tanpa diduga, Ye King Han akan langsung bertingkah begitu dia bangun. Pada saat itu, dia terkekeh dan berkata dengan marah, berhentilah membuat masalah, anak kecil, bangunlah. Ye King Han menyedot beberapa saat lagi, dan kemudian duduk dengan beberapa pikiran yang belum selesai. Namun tangannya terulur lagi dan mulai menguleninya dengan tidak jujur. Payudara sang Enchantress lembut dan elastis, kulitnya halus, dan tangannya penuh wangi, dia sangat menyukainya. Sang penyihir memutar matanya, melepaskan tangannya, lalu melambaikan tangannya, kain kasa di sebelahnya membungkus tubuhnya yang sempurna, tapi akan lebih memikat jika itu menjulang. Anak kecil, apakah kamu sudah memenuhi persyaratan untuk alam hukum dan alam jiwamu? Tidak lama lagi perjanjian 20 tahun. Enchantress duduk dan bertanya dengan serius. Ye King Han tidak berani ceroboh dan buru-buru memukul Enchantress. Dia memberi isyarat untuk menunggu sebentar, duduk bersila, dan mulai melihat ke dalam jiwanya. Setelah beberapa saat penyelidikan, Ye King Han menjadi sangat bahagia, 2 lautan jiwa telah berlipat ganda ukurannya dan telah mencapai puncak alam Raja Dewa. Selama Anda melangkah lebih jauh, Anda dapat mencapai ranah Kaisar Ilahi. Tak perlu dikatakan lagi, di alam hukum, keabadian ruang telah terintegrasi dan telah mencapai alam Raja Dewa tingkat ketiga. Selama keabadian ruang terintegrasi, Anda dapat memasuki alam Kaisar Dewa. Faktanya, Ye King Han tidak terlalu peduli dengan bidang hukum, meskipun keabadian ruang tampak mengagumkan. Namun, tidak ada hukum luar angkasa yang memiliki misteri serangan, semuanya adalah misteri kontrol dan tambahan,
dan kekuatan serangan dan pertahanannya diperkirakan tidak besar, tentu saja, ini dibandingkan dengan kekuatan aslinya. Yang membuat Ye Qinghan bersemangat adalah keheningan jiwa akan mencapai alam Kaisar Ilahi. Setelah Anda memasuki alam Kaisar Dewa, Anda dapat mencapai tingkat Dewa Perang kelas 7. Kekuatan serangan Soul Destroyer, Demonic Sound, dan Soul Chaos akan meningkat pesat. Ye Qinghan tahu betul kekuatan serangan para penanam jiwa di alam Kaisar Dewa. Dia telah mendengar tentang Mo Xiao Xiao membasmi ratusan ribu bandit dewa di pegunungan Fengxia dalam sekejap. Dia telah menyaksikan metode Li He dan Yu Hou dengan matanya sendiri. Hal terpenting adalah Ye Qinghan memperkirakan bahwa setelah jiwa dan hukumnya mencapai alam Kaisar Ilahi, kekuatan aslinya harus segera dilepaskan. Maka kekuatan komprehensifnya pasti dapat dengan mudah membasmi sekelompok dewa perang kelas 7 dalam sekejap. Karena keberadaan escape, dia memiliki peluang lebih besar untuk bertarung dengan Yang Mulia untuk menyelamatkan nyawanya. Xiao Hei. Ye Qinghan memikirkan Xiao Hei di Beast Space. 20 tahun telah hampir berlalu. Aku bertanya-tanya seberapa jauh jiwanya telah berkembang. Saat ini, transmisi suara membangunkan Xiao Hei. Hah, bos. Apakah kamu meneleponku? Xiao Hei berdiri di ruang binatang perang dengan mata mengantuk, membeku sejenak, lalu mengirim pesan. Mulut Ye Qinghan membentuk senyuman, dan dia berkata sambil tersenyum, periksa jiwamu. Keadaan apa yang telah dicapainya sekarang? Oh, Xiao Hei menggelengkan kepala kecilnya yang lucu, mulai memeriksa, dan kemudian tapi dengan tiba-tiba gemetar, mata kecilnya tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya bos, saya telah mencapai puncak alam Raja Dewa, dan saya merasa bisa memasuki alam Kaisar Dewa kapan saja. Apa? Ye Qinghan juga kaget, dia kaget. Awalnya dia mengira jiwa Xiao Hei di tubuhnya hanya tumbuh sedikit karena pengaruhnya. Tanpa diduga, dia akan mencapai puncak Raja Dewa langsung dari Raja Dewa tingkat ketiga. Keheningan jiwa tingkat kelima ini sebenarnya telah berubah seperti ini. Xiao Hei, keluar. Ye Qinghan berdiri, lalu mengeluarkan jubah hijau, 5 memakainya, dan kemudian memanggil Xiao Hei. Dia dengan lembut membelai kepalanya, lalu menoleh ke Enchantress dan bertanya Xiao Hei merasa jiwanya dapat menerobos ke alam Kaisar Dewa kapan saja. Aku akan membiarkannya menelan buah yang aneh. Bisakah kamu melihatnya? Apakah ini oke? Buah alien jiwa teratas di lembah Fengshen, jenis buah ini paling baik diambil pada saat kritis terobosan. Tuan Si berkata bahwa ketika jiwa Xiao Hei mencapai alam Kaisar Dewa, itu dapat membantu Xiao Hei bertransformasi. Wow, tipe jiwa teratas. Buah aneh. Xiao Hei melihat buah di tangan Ye Qinghan dan berseru. Dia sudah lama ingin menelan buah ini, tapi Ye Qinghan dan Tuan Si tidak mengizinkannya. Sangat mudah untuk menelannya pada saat kritis seperti itu. Masuk akal. Buah ini, kekuatan jiwa murni yang sangat kuat. Sang penyihir mengambil buah itu, tetapi dia tidak mengenali buah jenis ini. Dia merenung sejenak, membuka bibir merahnya dan berkata, tunggu sebentar. Ye. Qinghan mengangguk, masalah besar, dia tidak berani membuat keputusan sembarangan. Sang penyihir duduk di tempat tidur dan memejamkan mata, lalu batasan di istana impian tiba-tiba menyala. Di atap kota pemakan jiwa, Tuan Si sedang duduk di bawah teralis anggur, membaca buku dengan santai, ketika tiba-tiba alisnya bergerak sedikit dan dia mengangkat kepalanya. 9 guru di sebelahnya juga terkejut dan memandang Guru Si dengan sedikit terkejut. Haha, Xiao Hei akhirnya tumbuh dewasa. Tampaknya perjalanan Xiao Hanzi ke Pulau Kaisar Jiwa agak berhasil. Tuan Si tersenyum sedikit, mengucapkan sepatah kata dengan ringan, dan kemudian melanjutkan menundukkan kepalanya dan membaca buku. Tapi itu membuat 9 guru di sebelahnya bingung, namun, melihat Guru Si tidak berniat menjelaskan, dia terdiam dalam kebingungan besar. Paviliun Kaisar Jiwa. Gadis Ibel 15 itu tidak menutup matanya lama sebelum dia membukanya dan mengirim pesan kepada Ye Qinghan. Saya baru saja mengirim pesan ke Dai Wu melalui Paviliun Kaisar Jiwa. Dia mengatakan bahwa buah Anda adalah kekuatan jiwa murni dan dapat digunakan dengan percaya diri. Tapi dia mengatakan bahwa begitu jiwa Xiao Hei menerobos alam Kaisar Dewa, dia akan segera menemukan cara untuk membawanya kembali ke kota pemakan jiwa. Ya, Ye Qinghan mengangguk penuh semangat. Sejak Lord Ether sudah kirim pesan, tidak akan ada masalah sama sekali. Dia segera mengambil buah aneh itu dari Enchantress, menyerahkannya kepada Xiao Hei, dan berkata sambil tersenyum. Xiao Hei memakannya lalu segera memurnikannya. Setelah memurnikan buah ini, jiwamu pasti akan mampu menerobos ke alam Kaisar Ilahi. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu kembali ke rumah pemakan jiwa dan membiarkan orang dewasa mengubahmu. Lalu kamu bisa menjadi dewasa dan menikahi Li Suier.
Hehe, wow. Xiao Hei berguling-guling di dalam udara dengan penuh semangat. Dia berteriak, tuan kulit hitam kecilku, akhirnya aku akan berubah. Wah bos, aku ingin menjadi pria tampan sepertimu, agar aku bisa berkeliling dan menjemput wanita cantik sepertimu. Ini adalah keinginan terbesarku. Ketika Ye Qinghan mendengar ini, garis keringat dingin muncul di dahinya. Dia berbalik dan menatap mata sang penyihir yang setengah tersenyum. Dia menjadi malu, terbatuk ringan dan berkata, Xiao Hei, apakah kamu akan makan? Kamu tidak akan makan lagi. Aku memakannya. Fiuh. Xiao Hei berubah menjadi bayangan, mengambil buah aneh di tangan Ye Qinghan, menelannya dalam satu tegukan, lalu menatap ke arah Ye Qinghan, berbaring langsung di samping tempat tidur, dan segera tutup matamu dan saring buah aneh itu. Ye Qinghan membawa Xiao Hei kembali ke ruang binatang, dan kemudian memberitahu penyihir wanita tentang situasinya. Meski jiwanya telah mencapai puncak Raja Dewa, rasanya Xiao Hei tidak akan masuk ke alam Kaisar Dewa kapanpun, jadi dia tidak langsung menelan buah aneh itu. Seseorang hanya dapat memakan satu buah aneh ini seumur hidupnya, dan buah tersebut harus ditelan pada saat yang paling kritis. Ketika sang penyihir mendengar ini, dia benar-benar lega. Dia merenung sejenak dan berkata, anak kecil, selamat telah menyelesaikan tantangan pertama. Sekarang tantangan kedua Anda akan datang. Masih ada 5,5 tahun lagi. Anda harus menemukannya cara untuk meningkatkan seranganmu. Kekuatan dan pertahanan, karena setelah 5,5 tahun, kamu akan dikirim ke lantai 6. Ada hampir 10.000 orang di lantai 6 saat ini, semuanya adalah elit, dan setengah dari mereka berada di alam Kaisar Dewa. Anda harus benar-benar mengalahkan atau membasmi mereka semua. Gobi jantan. Ye Qinghan sangat marah ketika memikirkan tantangan kedua, dan Kaisar Jiwa mengusirnya. Taruh di atas api dan panggang. Hanya ada lebih dari 5 tahun, dan yang paling penting adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya dan melarikan diri, jadi dia hanya bisa mengandalkan hukum dan keterampilan jiwa. Jika bisa digunakan, meski jumlah orangnya 100 kali lebih banyak, selama medannya cukup luas, dia tidak akan takut. Lebih dari 5 tahun telah berlalu, dan diperkirakan tidak ada cukup waktu untuk mewujudkan keabadian ruang angkasa. Apalagi ruang ini bersifat abadi dan tidak ada realisasi yang besar, sehingga ia tidak yakin dengan kemampuan khusus apapun. Jika itu hanya misteri tingkat tinggi biasa, maka dia tidak punya pilihan selain basmi diri. Pembatasan di tempat terkutuk ini sedemikian rupa sehingga bahkan istana kaisar tidak dapat dimasuki. Jika tidak, mungkin saja dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mencabut pembatasan pada teknik rahasia itu. Pikiran Ye Qinghan berubah dengan cepat dan dia mulai menganalisis. Kemampuan yang bisa dia gunakan sekarang sudah sangat dekat dengan akhir dunia, dan dengan kecepatan saat ini, dia yakin tidak ada seorang pun di antara 10.000 prajurit di lantai 6 yang bisa menandinginya. Keterampilan jiwa kedua, suara Ibel 15 surgawi, menghancurkan jiwa. Namun, Tian Moyin tidak memiliki kekuatan serangan, hanya efek psikedelik, dan Kaisar Dewa memiliki kekuatan, sehingga mungkin tidak berdampak banyak. Soul Destroyer adalah serangan target tunggal dan tidak berguna dalam pertarungan kelompok. Gabungan skill tempur ketiga, Soul Chaos dan Soul Devouring World, Soul Chaos adalah skill serangan kelompok, namun di saat yang sama merupakan skill serangan kelompok, ada juga God Slaying Sword, dan Do teknik rahasia Seng. Ini juga merupakan serangan satu target dan memiliki efek kecil dalam pertarungan kelompok. Ye Qinghan memikirkannya, dan hal yang paling merepotkan adalah dia tidak memiliki keterampilan bertahan atau keterampilan serangan kelompok yang kuat. Tanpa pertahanan yang kuat, mudah untuk terbasmi oleh serangan diam-diam dalam jarak dekat. Jika Anda memiliki keterampilan serangan kelompok yang kuat, Anda dapat menggunakan serangan daripada bertahan. Saya hanya bisa memahami hukum terlebih dahulu sambil terus mengembangkan jiwa saya. Saya berharap jiwa saya akan mencapai alam kaisar ilahi dalam 5 tahun, dunia untuk berperang gerilya. Sayangnya, jika kita berada di lautan bintang, ketika saatnya tiba, akan mudah untuk berhasil menguasai pedang giok racun jiwa. Siapa yang bisa mendekati pedang giok racun jiwa? Ye Qinghan merenung untuk waktu yang lama, tetapi menemukan bahwa tidak ada cara yang baik. Ketika dia membuka matanya, dia merasa tidak berdaya. Sedikit menghela nafas. Ada apa? Pria kecil, tidak yakin. Enchantress berkata dengan gugup saat dia melihat wajah Ye Qinghan. Ada banyak harta karun di paviliun Kaisar Jiwa, serta rahasia yang kuat, tetapi aturan Kaisar Jiwa harus dipatuhi oleh penyihir. Ye Qinghan tidak berbohong padanya, dan berkata dengan jujur ya, tanpa keterampilan serangan kelompok dan keterampilan pertahanan yang kuat,
saya tidak yakin bahwa saya akan mencapai kesuksesan besar dalam keabadian ruang angkasa selama lebih dari 5 tahun. Aduh, itu saja salahku. Jika aku berada di luar, aku akan melakukannya. Keterampilan serangan jiwa kelompok itu sudah siap. Enchantress mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, kamu tahu keterampilan serangan jiwa kelompok? Bukankah kamu masih punya waktu 5 tahun lagi? Mengapa tidak? Apakah kamu tidak mempelajarinya sekarang? Saya kekurangan beberapa bahan, beberapa obat untuk memurnikan racun jiwa. Ye Qinghan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Terkikik, sang penyihir tertawa ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum begitu cerah sehingga Ye Qinghan tidak bisa dijelaskan. Dua tempat di dadanya bergetar hebat. Butuh waktu lama untuk berhenti tertawa dan berkata, di mana tempat ini? Jiwa Paviliun Kaisar, anak kecil, di mana saya bisa mendapatkan lebih banyak materi daripada Paviliun Kaisar Jiwa? Hah, Ye Qinghan terkejut, dan bertanya dengan gembira dan penuh harap, bolehkah saya menggunakan materi di sini? Kamu tidak bisa, tapi, aku bisa. Enchantress tersenyum tipis dan melanjutkan, meskipun Kaisar Jiwa telah menetapkan aturan bahwa banyak benda tidak dapat dipindahkan, kamu dapat memindahkan material sesuka hati. Katakan padaku material apa yang kamu butuhkan. Es sumsum, kerang akonite, tot, yang ini paling lama berumur puluhan ribu tahun, tentu saja yang berumur 100.000 tahun lebih baik. Ye Qinghan dengan cepat melaporkan 9 jenis obat, dan kemudian menatap Enchantress dengan harapan. Obat-obatan ini tidak dapat digunakan tanpa salah satu darinya. Yu Hou menjelaskan bahwa barang-barang ini sangat langka. Bukan hanya obat berharga untuk memurnikan racun jiwa, tetapi juga obat berkualitas tinggi untuk memurnikan ramuan. Apa yang terlihat di matamu? Enchantress memutar matanya ke arah Ye Qinghan, dan berkata dengan sedikit arogan, berapa umur 100.000 tahun? Semua obat-obatan ini tersedia di Paviliun Kaisar Jiwa, dan semuanya, 1 juta tahun. Di alam dewa beberapa obat langka tersedia di Paviliun Kaisar Jiwa. Hehe, obat tersebut tersedia di Paviliun Kaisar Jiwa, tetapi belum tentu di alam dewa. 1 juta tahun. Mata Ye Qinghan berbinar, tapi Yu Hou berkata semakin panjang tahunnya, semakin beracun, semakin kuat, semakin besar kekuatannya. Keluarga Yu adalah salah satu dari 5 keluarga terbesar di benua Nanling, tapi mereka hanya bisa mendapatkan waktu 100.000 tahun untuk Yu. Sang Enchantress mengatakan bahwa ada jutaan tahun di sini. Sang Enchantress tersenyum lembut, memperlihatkan tubuhnya, dan menghilang di tempat tidur batu giok putih. Setelah beberapa saat, dia melemparkan 9 kotak batu giok ke Ye Qinghan. Ye Qinghan segera memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa itu persis sama dengan yang dijelaskan Yu. Dalam suasana hati yang baik, dia memeluk sang Enchantress dan menciumnya dengan keras, yang membuat Enchantress tertawa terbahak-bahak. Memurnikan racun jiwa bukanlah masalah sepele. Ye Qinghan tidak berani ceroboh. Dia membuang obatnya ke samping dan berkata dengan sangat serius, penjaga Paviliun Kaisar Jiwa adalah penjaga pesona. Aku, Ye Qinghan, akan jadilah penguasa Paviliun Kaisar Jiwa, identitas, permintaan untuk mengaktifkan fungsi lanjutan Istana Impian. Tentu saja, jika Anda berani menggunakan madu Ibel 15 lagi, saya lebih suka tidak mengaktifkannya. Setelah mendengar ini, Ibel 15 gadis itu juga berkata dengan serius, sebagai penjaga Paviliun Kaisar Jiwa, aku secara resmi membalasmu, kamu bisa menyalakannya. Sedangkan untuk madu Ibel 15, kamu menginginkannya, semuanya hilang. Petik 2. Itu bagus, hehe, itu bagus. Setelah mendengar ini, Ye Qinghan segera datang dengan senyum lucu dan mengulurkan tangannya. Di dalam kain kasa, dia memahami ketinggian yang diperintahkan, mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum ambigu, apakah kamu di atas, atau apakah aku di atas? Sang penyihir mengerang pelan, 2 rona merah muncul di wajahnya, tubuhnya melembut, dan dia tidak mengatakan apa-apa, hanya merentangkan kakinya sedikit. Hampir 10.000 prajurit di lantai 6 Paviliun Kaisar Jiwa pingsan. Paviliun Kaisar Jiwa berubah, tetapi setelah beberapa tahun, tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat semua orang panik. Terkejut dan bingung. Apa yang terjadi di sini? Apakah Kaisar Jiwa mencoba membasmi kita? Li Xiaoxia menjadi semakin pemarah akhir-akhir ini. Dia telah berada di Paviliun Kaisar Jiwa selama 24 tahun, kecuali beberapa tahun yang lalu. Jiwa Paviliun Kaisar mengalami perubahan mendadak, tetapi tidak ada hal istimewa yang terjadi setelah itu. Meskipun saya tahu bahwa waktu perburuan harta karun ini telah diperpanjang hingga 1000 tahun, terjebak di sini sepanjang waktu bukanlah hal yang sama. Yang paling penting adalah, saya tidak tahu kapan kehidupan seperti ini akan berakhir.
Sekelompok tuan muda tidak bisa berlatih di sini karena tidak ada yang tahu dari mana binatang penjaga itu berasal. Ingin bermain tapi tidak bersenang-senang, kehidupan seperti ini hanyalah siksaan bagi mereka. Hei, Tuan Li, tenanglah, akan selalu ada titik balik. Meng Lang menghibur Li Xiaozi saat dia mulai membasmi, tetapi dia mendapati suasana hatinya menjadi sedikit mudah tersinggung. Setelah memandangi puncak gunung di kiri dan kanan beberapa saat, lambat laun saya merasa lebih tenang. Terakhir kali, karena mutasi di paviliun Kaisar Jiwa, legiun yang tak terhitung jumlahnya di lantai 6 terbagi menjadi dua kubu. Pasukan raja tersembunyi juga pindah ke puncak gunung di sisi kiri benua berkabut, membentuk tanduk dengan pasukan yang mulia Sakura. Bekerja sama dengan orang-orang dari benua Piao Miao dan bersiap untuk melawan orang-orang dari Litian. Setelah bertahun-tahun, pintu masuk ke tingkat berikutnya masih belum ditemukan atau dibuka. Namun aliansi antara orang-orang di kedua belah pihak masih tetap terjalin, namun suasananya tidak tegang seperti dulu. Namun, beberapa bulan kemudian, 24 dan 9 bulan setelah pembukaan paviliun Kaisar Jiwa, perubahan lain terjadi di lantai 6 paviliun Kaisar Jiwa, yang juga membuat suasana di lantai 6 paviliun Kaisar Jiwa kembali tegang. Perubahan ini datang dari sebuah suara wanita cantik. Suara ini bergema di seluruh lantai 6, dan semua prajurit dapat mendengarnya dengan jelas. 3 bulan kemudian, Ye Qinghan, calon master paviliun Kaisar Jiwa, akan menantang semua orang di lantai 6. Siapapun yang membasmi Ye Qinghan akan menjadi calon master paviliun Kaisar Jiwa berikutnya dan mendapatkan rahasia paviliun Kaisar Jiwa. Dengan harta paling berharga, kamu akan memiliki kesempatan lebih baik untuk naik ke lantai 9 paviliun Kaisar Jiwa. Begitu suara itu berhenti, semua prajurit lantai 6 tertegun sejenak, dan mereka segera melakukan kerusuhan. Litian berdiri dengan gemetar, cahaya menggigit di matanya, dan dia mengerang. Setelah beberapa saat, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan perintah dengan keras kirim pesan ke semua prajurit aliansi untuk menyerang legiun benua Piao Miao. Pada saat yang sama waktu, kirim pesan ke Yang Mulia Sakura dan orang-orang di pihak Raja Dunia Tersembunyi. Aliansi dan basmi prajurit benua Piao Miao bersama-sama, atau kematian. Berita dari legiun aliansi datang dengan sangat cepat, termasuk legiun dari 4 benua, ditambah yang tersebar kecil legiun yang terdiri dari kelompok dan legiun Litian hampir lebih dari 6.500 orang. Di bawah perintah dan pesan Litian, mereka segera berkumpul menuju Litian untuk mempersiapkan serangan. Segalanya sudah sangat jelas, Ye Qinghan memasuki lantai 8. Fakta bahwa mereka terjebak di sini diatur oleh penjaga paviliun Kaisar Jiwa, dan mereka digunakan sebagai batu asah Ye Qinghan. Hanya dengan mengalahkan atau membasmi mereka, Ye Qinghan dapat memperoleh harta paviliun Kaisar Jiwa dan menjadi penguasa paviliun Kaisar Jiwa. Dan jika mereka ingin bertahan hidup dan mendapatkan harta karun itu, mereka hanya bisa membasmi Ye Qinghan. Karena Ye Qinghan bisa mengalahkan mereka, nyawa mereka ada di tangan Ye Qinghan. Jadi tidak ada ruang untuk bermanuver. Entah Ye Qinghan yang mati, atau mereka yang mati. Demi harta karun paviliun Kaisar Jiwa dan harta karun Ye Qinghan, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Karena kita harus bertarung. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membasmi semua pembantu Ye Qinghan. Hal pertama yang harus dibasmi adalah para pejuang benua Piao Miao. Terlepas dari apakah mereka memiliki pikiran yang sama dengan Ye Qinghan, mereka harus dibasmi. Litian tidak berani berjudi jika ini menyangkut hidup dan matinya sendiri, begitu pula para pemimpin 5 legiun lainnya. Litian berharap Yang Mulia Sakura dan pasukan raja tersembunyi tidak akan berani berjudi. Bahkan jika mereka tidak bergabung dengan aliansi mereka, mereka akan tetap netral. Bagaimanapun, Ye Qinghan adalah musuh semua orang sekarang. Namun, Yang Mulia Sakura dan Legiun Raja Pertapa tidak menyetujui aliansi tersebut, dan bahkan tidak menanggapi pesan tersebut. Litian sangat terkejut dengan hal ini dan tidak berani bergerak, sambil melambaikan tangannya, dia meminta bawahannya untuk mengundang pemimpin 5 legiun. Untuk menjadi pemimpin sebuah legiun, seseorang haruslah yang memiliki kekuatan tertinggi di legiun, atau yang memiliki status paling mulia. Misalnya, pemimpin legiun benua Malam Darah adalah putra pertama kota Malam Darah, Raja Ibel 15 Darah. Dia berada di puncak kekuatan alam Raja Dewa. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia adalah yang langsung keturunan penguasa Malam Darah. Misalnya, pemimpin kelompok kecil itu, Howdy. Tidak lama setelah dia memasuki alam Kaisar Dewa, kekuatan hukum dangkalnya berada di puncak tingkat 4. Namun, setelah menjelajahi gua 10.000 dewa di Lautan Bintang,
dia memperoleh teknik rahasia kuno, dan kekuatan keseluruhannya sebanding dengan puncak God of War tingkat kelima. Halo semuanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya baru saja mengirim seseorang untuk memanggil orang-orang dari Nanling dan Raja Tersembunyi, tetapi belum ada jawaban sampai sekarang. Jadi, saya memanggil semua orang dan ingin mendengar pendapat semua orang. Li Tian memiliki senyuman di wajahnya, temperamen yang tenang, dan aura orang yang kuat. Raja Ibel 15 darah, yang mengenakan baju besi berwarna merah darah, memiliki roh jahat yang mengepul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat mendominasi, Tuan Li, mengapa kamu begitu peduli? Kami akan membasmi mereka secara langsung. Jika mereka berdua tidak membuka mata, hancurkan saja mereka bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Legiun Kontinental Shen En, seorang pria parubaya dengan penampilan dan temperamen yang sangat stabil, melambai tangannya dan berkata jangan khawatir, tunggu saja. Jika mereka masih hidup dalam 1 jam, jika tidak ada jawaban, maka kita tidak bisa menyalahkan kita. Siapa yang berani membantu para pejuang benua berkabut dan membasmi mereka semuanya? Ada lebih dari 6.000 dari kita, dan bahkan jika mereka semua dijumlahkan, jumlahnya lebih dari 3.000 orang. Bisakah mereka pergi ke dunia luar? Oke, semua orang merasa bahwa ini juga masalahnya. Lagi pula, suara wanita yang tiba-tiba terdengar mengatakan bahwa Ye Qinghan akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk muncul, jadi jangan terburu-buru. Semua orang berkumpul untuk membahas berbagai masalah formasi, serangan, dan pertahanan. Itu adalah masalah yang berkaitan dengan hidup dan mati setiap orang, semua orang memutar tali atas inisiatif mereka sendiri dan bersatu erat. Mereka telah membentuk aliansi beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang setelah pemberontakan telah berlalu, hal itu tidak mungkin lagi, mereka hanya dapat bersatu dan maju dan mundur bersama. Setelah menunggu selama 3 jam, masih belum ada balasan dari kedua pihak. Semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak siap menunggu lebih lama lagi. Diskusi telah selesai, dan Li Tian melambaikan tangannya dengan kuat, dan 6 pemimpin, dikawal oleh orang-orang mereka, terbang menuruni gunung. Kemudian sesuai formasi yang disepakati, mereka mulai berlari menuju tentara kontinental Piao Miao. Sudah dibahas di sini, tapi ada ledakan di sisi lain benua Piao Miao. Yang pertama adalah Li Xiaoxia dan yang lainnya. Setelah mendengar suara wanita ini, mereka semua menjadi sangat gembira. Bahkan Li Xiaoxia dan sekelompok lainnya berteriak kegirangan. Tapi kemudian Dewa Perang Viper memberikan pengingat samar, yang membuat semua orang merasa seperti seember air dingin dituangkan ke tubuh mereka. Kemudian, pengintai yang keluar untuk menyelidiki situasi melaporkan kembali informasi tersebut, yang membuat semua orang merasa kedinginan. Li Tian mulai mengumpulkan pasukan. Kelima legiun itu berbaris menuju tempat Li Tian ditempatkan. Li Xiaoxia dan sekelompok tuan muda panik, meskipun mereka semua adalah tuan muda di benua Piao Miao, mereka selalu membawa sekelompok besar bawahan ketika mereka datang dan pergi, dan mereka telah melihat banyak adegan besar. Namun pada dasarnya tidak ada pengalaman dalam perang semacam ini, apalagi di saat kekuatan antara musuh dan diri kita sendiri terlalu berbeda. Pada saat ini, Dewa Perang Viper berdiri, dan para tuan muda menemukan bahwa ada alasan mengapa kota Fengwu dan rumah Longyang merekomendasikan Kaisar Dewa Kecil ini sebagai salah satu pemimpin legiun. Sementara semua orang panik, Dewa Perang Viper dengan tenang memberi perintah, menginstruksikan semua tim pengintai untuk mengirim dan memperhatikan semua situasi di seluruh lantai 6. Pada saat yang sama, biarkan Dewa Perang Yilong memimpin orang-orang untuk mulai membangun formasi pertahanan dan terbatas di sekitar puncak gunung tempat mereka ditempatkan. Setelah melakukan semua ini, dia dengan tenang meminta Li Xiaoxia dan Tuan Meng Lang untuk memanggil orang-orang dari Yang Mulia Yinghua dan Raja Tersembunyi, meminta mereka untuk datang dan mendiskusikan hal-hal penting. Dewa Perang Yilong tidak terlalu kuat, tapi dia mahir dalam beberapa formasi kecil, dan dia benar-benar membawa 5 master formasi bersamanya. Seolah-olah dia sudah menduga hari ini. Selain itu, Dewa Perang Ular Beludak memiliki temperamen yang tenang dan perintah yang terkendali, tanpa sedikit pun rasa panik. Para tuan muda merasa sedikit nyaman. Li Xiaoxia dan Tuan Muda Meng Lang segera mengeluarkan jimat giok dan mulai mengirim pesan kepada Yang Mulia Yinghua dan pemimpin Raja Tersembunyi. Meng Lang, pemimpin Raja Tersembunyi, pernah mengunjunginya. Pemimpinnya adalah seorang pejuang yang mengenakan baju besi emas dan menyebut dirinya Ni. Tuan Muda Meng Lang tidak banyak berbicara dengannya, karena Tuan Muda pemberontak ini memiliki temperamen yang sangat dingin, ia hanya menyatakan akan maju dan mundur bersama masyarakat benua Piao Miao. Pesan telah dikirim, dan balasan dari Korps Raja Tersembunyi Ni Gongzi dengan cepat, mengatakan bahwa 5 akan datang.
Dan hanya butuh beberapa saat bagi Pak Ni untuk tiba dengan tergesa-gesa hanya dengan beberapa anak buahnya. Balasan Sakura Sama juga sangat cepat, namun sosok Sakura Sama sudah lama tidak terlihat. Bukan karena Yang Mulia Sakura tidak mau datang, tapi dia berselisih dengan bawahannya. Perselisihan yang sangat serius. Yang Mulia, mohon berpikir dua kali. Pasukan dari pihak Litian telah menuju ke sini. Mereka memiliki prajurit dua kali lebih banyak dari kami. Dan Yang Mulia, jangan lupakan niat awal kami untuk datang ke sini. Jika tidak berhasil, kami akan tetap netral. Baiklah. Lebih dari 1000 prajurit berlutut di depan Yang Mulia Sakura. Selusin tuan muda di depan membungkuk untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Sakura. Para tuan muda ini secara kolektif berteriak dengan suara yang dalam. Yang Mulia Sakura memakai helm sehingga wajahnya tidak terlihat, tapi matanya yang indah penuh amarah. Orang-orang ini biasanya menghormatinya, tetapi pada saat-saat kritis, mereka semua secara kolektif dan tegas tidak menaati keinginannya. Begitu dia menjelaskan situasinya dan apa yang dia inginkan, orang-orang ini keberatan. Setelah semua orang selesai berbicara, Yang Mulia Sakura melambaikan tangannya dengan berat dan berteriak, "Saya telah mengambil keputusan. Jika Anda bersedia, ikuti saya, jika tidak, harap tetap netral di sini. Tentu saja, jika Anda ingin memberontak dan pergi ke Litian, aku tidak akan melakukannya." Opini. Yang Mulia Sakura berjalan langsung keluar bersama 12 pengawalnya, dan lebih dari selusin tuan muda bersama dengan ratusan kaisar dewa yang kuat. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Akhirnya, mereka semua menghela nafas dalam-dalam dan berlari menuruni gunung bersama Yang Mulia Sakura. Sakura Sama, jika kamu mati, mereka semua akan mati, dan bahkan keluarga mereka akan terkena dampaknya. Sekarang pergilah ke benua Piao Miao, meski situasinya berbahaya, bukannya tanpa peluang. Yang paling penting adalah hal-hal terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Yang Mulia Sakura. Yang Mulia Sakura datang bersama rakyatnya, dan semangat para pejuang di benua Piao Miao sangat terguncang. Li Xiaoxia dan Tuan Meng Lang datang ke kaki gunung untuk menyambutnya secara langsung. Yang Mulia Sakura memandang tuan muda di belakangnya dan menghela nafas lega, tetapi ketika dia melihat ekspresi suram mereka, dia berbisik pelan, "Anda akan mengerti dalam 3 bulan betapa benarnya keputusan saya." Yang Mulia Sakura yang lain naik gunung di bawah kepemimpinan Li Xiaoxia dan Master Meng Lang. Dewa Perang Viper menyambut semua orang di puncak gunung, dan semua orang duduk di aula yang dibangun sederhana. Aula ini dibangun oleh Dewa Perang Viper beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Li Xiaoxia mengatakan bahwa Dewa Perang Viper sedang kesakitan, tapi sekarang sepertinya dia sedang menyusun strategi. Melihat Dewa Perang Viper duduk di atas, Li Xiaoxia, Meng Lang dan pemuda lainnya tidak keberatan sama sekali. Tuan Ni dan Yang Mulia Sakura tahu bahwa inilah pemimpin sebenarnya dari benua Piao Miao. Setelah bertukar salam dan perkenalan singkat, mereka menjadi serius dan siap berdiskusi bisnis. Tuan Ni terlihat sangat dingin. Setelah dia masuk, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan setiap kalimatnya singkat dan padat. Pada saat ini, Yang Mulia Sakura melepas helmnya, tetapi dia masih mengenakan helm emas, matanya dingin, dan dia melihat ke arah Dewa Perang Viper dan berkata, "Pertama Dewa Perang Viper, tanpa basa-basi lagi, lakukan, kamu punya strategi untuk mengalahkan musuh. Jika demikian, kita hanya bisa tetap netral." Suasana di aula awalnya sangat bagus, namun perkataan Pak Ni membuat suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Dewa Perang Ular Beludak yang berada di atas, mata mereka berkedip-kedip saat merenungkan arti kata-kata Tuan Ni. Begitu Litian mengumumkan aliansi tersebut, Ni Gongzi segera menyatakan bahwa dia akan maju dan mundur bersama penduduk benua Piao Miao. Setelah pemanggilan tadi, Pak Ni tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung membawa orang ke sini. Sekarang kalimat pertamanya begitu lugas. "Haha, Dewa Perang Viper masih mempertahankan penampilan seorang pria parubaya, dengan wajah damai, dia tidak memiliki aura apapun saat ini, seperti prajurit kecil biasa." Ada lusinan tuan muda di aula yang menatapnya dengan mata tajam, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia tersenyum sedikit, menatap Tuan Ni dan berkata, "Tuan muda Ni, Anda pasti tidak ingin membentuk sebuah bersekutu dengan kami, kan? Untuk membentuk aliansi dengan kami di Paviliun Kaisar Jiwa, atau untuk membentuk aliansi dengan penguasa kota Yekinghan, ini mungkin, raja keluargamu memberitahumu, kan?" "Wow!" Tanda seru, kata Dewa Perang Ular berbisa dengan ringan, seperti setetes air yang jatuh di danau yang tenang. Sebuah batu besar menyebabkan keributan. Terutama staf di sisi Tuan Ni, semua memandang Dewa Perang Viper dengan tidak percaya, seolah-olah mereka ingin melihat apakah Dewa Racun itu palsu,
atau apakah dia memiliki otak yang bertunas? Dua sinar menyilaukan muncul di mata Pak Ni, menatap ular berbisa Dewa Perang, penuh aura, dan bahkan ada sentuhan niat membasmi dalam aura kekerasan tersebut, namun hanya hilang dalam sekejap. Penampilan orang-orang Nigongzi menegaskan kebenaran kata-kata Dewa Perang Ular, dan Li Xiaoxia serta tuan muda lainnya menjadi semakin yakin akan Dewa Perang Viper. Orang-orang di sisi Sakura sama juga terlihat sedikit terkejut dan bingung. Setelah beberapa saat, Tuan Ni kembali tenang dan berkata dengan dingin terus kenapa. Bahkan jika Raja mengaku, situasinya sangat serius saat ini, dan bahkan jika saya tidak menuruti keinginan Raja, Raja tidak akan menyalahkan saya setelahnya. Bagaimanapun, hidup kita adalah milik kita sendiri. Haha, Tuan Ni, saya bisa memahami suasana hati Anda. Saya khawatir ada beberapa orang di pihak Yang Mulia Sakura yang enggan, bukan? Dewa Perang Viper dengan sopan menundukkan tangannya, lalu menghanyutkan orang-orang di sisi Yang Mulia Sakura, lalu dia berkata dengan ringan tetapi Anda dapat yakin bahwa selama kita bekerja sama, kita pasti akan menang kali ini, dan Tuan Kota Ye pasti akan menang, imbalan yang berlimpah setelahnya. Oh, Dewa Perang Viper begitu percaya diri. Yang Mulia Sakura tersenyum dan berjalan ke aula. Suasana canggung tersapu, dan wajahnya yang cantik, di bawah rambut keriting emas, tampak menawan dan penuh gairah. Dewa Perang Viper sangat yakin bahwa Yang Mulia Sakura juga tertarik. Meskipun dia bertekad untuk membantu di sini, sebenarnya dia merasa sangat tidak nyaman. Dewa Perang Viper mengangguk sedikit ke arah Yang Mulia Yinghua, dan berkata sambil tersenyum tidak ada seorang pun yang bisa memasuki lantai 8 paviliun Kaisar Jiwa selama bertahun-tahun, tetapi Tuan Kota Ye telah masuk. Apa artinya ini maksudnya? Tuan Kota Ye membawa Dewa Perang kelas 7 dan ratusan prajurit. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kita bisa memulai perang dengan Lautan Bintang dan membasmi Yang Mulia dengan tangan kita sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan kita. Sekarang kita sudah turun dari lantai 8, kekuatan kita pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Jadi, selama kita bertahan selama 3 bulan, saat penguasa kota malam turun, maka kita pasti akan menang. Semua orang mengangguk, Ye Qinghan terkenal, dan jika dia benar-benar mendapatkan harta Kaisar Jiwa, dia mungkin benar-benar bisa menyapu semua orang di lantai 6. Meskipun Ye Qinghan tidak menunjukkan kekuatan besar selama konfrontasi antara Yang Mulia Sakura dan Ye Qinghan, kemampuannya untuk memicu pembatasan sesuka hati telah meningkat pesat. Lalu bagaimana kita bisa bertahan 3 bulan? Kita hanya memiliki lebih dari 3.000 orang, tetapi jumlah orang di pihak Litian 2 kali lipat dari kita, dan kekuatan rata-rata para prajurit saja pasti lebih kuat dari kita. Kata Yang Mulia Sakura, lagi dia berkata sambil tersenyum, dan mata semua prajurit di aula bersinar. Pertanyaan ini adalah yang paling kritis. Jika mereka tidak bisa bertahan, mereka semua akan mati sebelum malam yang dingin turun. Dewa Perang Viper tertawa dan berdiri dengan gembira. Aura di tubuhnya keluar dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam jika saya dapat memastikan bahwa musuh hanya dapat menyerang dari pintu masuk kecil di puncak gunung ini, menurut Anda apakah saya bisakah menahannya selama 3 bulan? Apa? Aula itu dipenuhi dengan keheranan, dan Li Xiaoxia bahkan berseru. Semua orang memandang Dewa Perang Viper dengan tidak percaya. Meskipun puncak gunung tempat benua berkabut ditempatkan terjal, itu seperti tanah datar bagi prajurit tingkat dewa. Musuh bisa menyerang mereka dari segala arah, jika benar kata Dewa Perang Ular, musuh hanya bisa menyerang dari pintu masuk yang kecil, 3.000 diantaranya bisa menjaga pintu masuk dengan mudah dan bisa bertahan selama 3 bulan. Mencicit, pintu aula tiba-tiba terbuka, dan Dewa Perang Yilong masuk dengan suara yang dalam. Dia menangkupkan tangannya kepada semua orang dan kemudian berkata kepada Dewa Perang Viper sambil tersenyum, saudaraku, pengaturannya telah dibuat. Haha, ular berbisa Dewa Perang menangkupkan tangannya ke arah semua orang, dan berkata dengan senyuman misterius jika kamu tidak percaya, ikuti saja aku dan lihat, dan kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Medan di lantai 6 sangat rumit dan luas, jika Anda mau jelajahi semuanya, setidaknya butuh waktu setengah bulan. Tapi Litian memimpin orang-orangnya untuk datang secara langsung, tapi itu hanya memakan waktu hampir sepanjang hari. Hampir sepanjang hari sudah cukup untuk menyelidiki banyak hal dengan jelas, misalnya, pasukan dari benua Nanling dan Legiun Raja tersembunyi semuanya ditempatkan di benua Piao Miao. Situasi menjadi begitu jelas sehingga orang-orang di pihak Litian tidak lagi sopan. Saat ini sudah tidak ada rasa sayang lagi, entah kamu mati atau aku hidup. Terlebih lagi, para prajurit di pihak Litian tidak peduli sama sekali. Ada lebih dari 6.000 orang yang bertarung melawan lebih dari 3.000 orang. Kekuatan semua orang hampir sama, jadi tidak ada ketegangan sama sekali.
Prajurit Litian baru saja menjelajahi gunung dengan hati-hati, dan tanpa ragu-ragu, mereka dibagi menjadi 4 tim dan menyerang secara bersamaan dari keempat sisi gunung. Basmi, lebih dari 6.000 orang kuat dari 4 penjuru berteriak pada saat bersamaan, dengan niat membasmi yang mengguncang langit dan bumi. Momentum dahsyat tersebut mengguncang ruang di dekat puncak gunung, mendorong angin dingin yang menggigit menderu-deru dan membuat pepohonan di bawah puncak gunung mengaum. Bas! 3 sinar cahaya tiba-tiba menyala, tiba-tiba berdiri di 3 arah gunung seperti 3 dinding. Ketiga dinding cahaya ini melesat langsung ke langit dan membentuk setengah lingkaran, mengelilingi seluruh gunung. Tinggalkan celah kecil. Ini tidak penting, yang penting ketiga tembok cahaya ini tingginya puluhan ribu meter dan terhubung dengan batasan di langit. Desir, desir, desir. Orang-orang dari ketiga pihak tiba-tiba berhenti dan tidak berani bergerak gegabah. Mereka ketakutan. Jika dinding cahaya ini memicu pembatasan, ketika beberapa guntur ilahi turun, semua orang akan mati. Banyak pejuang yang mengetahui tembok cahaya ini, sangat mirip dengan misteri luar angkasa tingkat tinggi dan pengurungan luar angkasa. Namun pengekangan spasial ini berbeda dari apa yang mereka lihat, karena pengekangan spasial normal sepenuhnya membatasi suatu ruang. Seperti botol kaca persegi, tapi yang ini tidak memiliki dinding tipis di bagian atasnya, dan tidak tertutup rapat, melainkan meninggalkan lubang. Yang paling penting adalah dinding cahaya ini benar-benar terhubung dengan pembatasan, dan untuk saat ini belum memicu pembatasan di ketinggian. Siapapun yang berani menyerang dinding cahaya akan segera memicu semua pembatasan pada level ini, jadi semua orang menunggu untuk mati bersama, haha. Sebuah suara keras terdengar dari udara tipis dari segala arah di puncak gunung. Suara ini jelas memiliki amplitudo kekuatan ilahi, mengejutkan semua orang. Gendang telinga berdenging. Wajah para prajurit di sisi Litian semuanya berubah, mereka melihat ke dinding cahaya yang melengkung dan tidak berani bergerak. Dinding cahaya berbentuk busur ini jelas telah melewati amplitudo formasi, dan mengandung energi yang menakutkan. 3 dinding cahaya tersebut terhubung bersama, dan energinya sangat besar. Jika kita benar-benar menyerang dinding cahaya ini, itu pasti akan memicu pembatasan di atas. Saya khawatir lantai 6 akan benar-benar dihancurkan oleh pembatasan tersebut. Semua orang berkumpul di sini dan bergantian menyerang. Serangan energi tidak diperbolehkan. Jangan menyerang. Guang Qiang, basmi. Litian merenung sejenak dan tidak berani bertaruh lagi. Beberapa pemimpin legiun mengirimkan pesan beberapa kali, dan kemudian memimpin penyerangan menuju pintu masuk tanpa tembok tipis. Tidak ada cara lain. Jika kita tidak membasmi 3.000 orang ini, ketika Ye Qinghan turun, jika kita memahami situasinya, dia akan menjadi orang pertama yang dibasmi. Meski pintu masuknya tergolong kecil, namun tetap merupakan pintu masuk bukan. Selama prajurit yang memblokir pintu masuk didorong mundur dan tentara menindaklanjutinya, mereka semua bisa dihancurkan. Tentu saja, Litian sama sekali tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Jumlah orang di pihak mereka 2 kali lebih banyak dibandingkan di benua Piao Miao, bahkan jika mereka digantikan satu per satu, mereka masih bisa bertahan separuh waktu. Basmi, ada paduan suara teriakan di puncak gunung. Begitu prajurit Litian bergegas ke pintu masuk, Li Xiaoxia memimpin anak buahnya untuk menyerang. Ada sosok di mana-mana di udara, di tanah, dan di tengah jalan mendaki gunung. Hanya karena medannya, pasukan di kedua sisi tidak berani terlalu dekat dengan tembok terang di kedua sisi, dan hanya hampir 100 orang dari kedua sisi yang bisa bertarung. Tidak ada serangan energi. Orang-orang dari kedua belah pihak berperang tanpa baju dan membawa berbagai senjata. Berbagai hukum cahaya bersinar di udara, memantulkan cahaya cemerlang pada dinding cahaya di kedua sisi. Seluruh pintu masuk sangat indah. Bas! Tiba-tiba, tepat ketika para prajurit dari kedua sisi menyerang bersama-sama, lampu kaki menyala. Para prajurit di bawah Li Kong bergegas ke puluhan orang di depan. Mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka tenggelam dan gerakan mereka menjadi lamban. Tetapi anak buah dan kuda Li Xiaoxia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Kecepatannya tampak sedikit lebih cepat. Endingnya bisa dibayangkan, pembasmian putaran pertama hanyalah pertemuan tatap muka, puluhan anak buah Li Kong tewas seketika. Serang, Li Xiaoxia, memegang tombak di tangannya, cahaya biru bersinar di ujung tombak, memancarkan riak cahaya. Dengan teriakan nyaring, dia memimpin dalam menyerang ke depan, dan cahaya kuning menyelimuti ratusan orang. Tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus saat ini untuk memperluas hasilnya. Sungguh penindasan yang kuat di udara terbuka. Semuanya, mundur. Li Kong berdiri di udara di belakangnya, dengan 12 penjaga di sekelilingnya dengan gugup menyaksikan pertempuran di depan.
Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia meminumnya dengan tegas tanpa ragu-ragu. Namun matanya tertuju pada pria parubaya berjubah Dewa Perang yang tersenyum tipis di puncak gunung. Dewa Perang Viper pandai dalam hal itu, Sakura mengaguminya. Semangat para prajurit di gunung tiba-tiba terguncang. Beberapa orang masih ragu pada awalnya, tapi sekarang mereka semua mengacungkan jempol ke arah Dewa Perang Viper. Haha, sebenarnya, aku tidak menemukan ini sendirian. Aku mempelajarinya dengan Master Kota Lei Zhen. Dan penyihir formasi ini, dari kota pemakan jiwa. Penindasan spasialku misterius, dan tidak begitu kuat pertama-tama, haha. Dewa Perang Viper tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menjelaskan, lalu wajahnya kembali tenang dan dia berkata dengan tenang, jangan santai, semuanya, akan ada beberapa pertempuran sengit di masa depan. Banyak orang tidak mendengar maksud mendasar dari penjelasan Dewa Perang Viper, mengira bahwa dia bersikap sopan dan santun. Tapi Tuan Menglang, Yang Mulia Yinghua dan Tuan Ni terkejut. Kalimat pertama tidak berarti apa-apa, kalimat tengah dan terakhir adalah poin kuncinya. Awalnya, Tuan Muda Menglang dan yang lainnya tidak tahu mengapa Kaisar Dewa Kecil yang kurang dikenal bisa menjadi salah satu pemimpin tim. Sekarang kalau dipikir-pikir, Tuan Silah yang mengaturnya. Pantas saja Li He rela membiarkan putranya yang berharga ikut serta dalam perburuan harta karun yang berbahaya ini. Dengan perintah dari kepala keluarga masing-masing, semuanya menjadi jelas. Karena diatur oleh Master Si, wajar jika memiliki metode seperti itu. Mudah untuk menjelaskan bahwa penindasan luar angkasa misterius dari Dewa Perang Ular berbisa begitu kuat. Kepercayaan semua orang terguncang dan semangat juang mereka tinggi. Para prajurit dari Litian tidak segera menyerang, tetapi mendirikan kemah di sisi yang berlawanan. Beberapa pemimpin dan pemuda yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Kami berdiskusi seharian penuh, namun pada akhirnya tidak ada solusi yang baik. Pintu masuknya terlalu kecil, dan penindasan luar angkasa dari ahli hukum luar angkasa dari benua Piao Miao terlalu besar. Jika mereka tidak bisa mendobrak pintu masuk, tentara tidak akan bisa masuk. Jika mereka terus menyerang seperti ini, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka akan mati. Setelah Li Kong mengumpulkan semua orang, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan terdiam. Mendengarkan pertengkaran semua orang, berbagai metode diusulkan, dan kemudian ditolak. Pada akhirnya, semua orang terdiam, tapi dia berbicara, wajahnya sudah tenang, dan dia berkata dengan tenang, saya punya 3 cara untuk menghancurkan benteng ini, tapi ini membutuhkan kerja sama semua orang. Raja Ibel 15 Darah adalah orang pertama yang berdiri, menepuk dadanya dan berkata dengan keras, Tuan Li, tolong beritahu saya, selama ada cara yang baik, saya, Raja Ibel 15 Darah, akan menjadi orang pertama yang menyerang dan membasmi semua orang menyebalkan di benua Piao Miao ini dan robek-robek mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, para pejuang di pihak Litian sepertinya diam dan tidak menyerang lagi. Ia hanya mengelilingi seluruh puncak gunung. Setiap setengah jam, lebih dari 100 prajurit dikirim untuk berpura-pura menyerang dan melecehkan. Setelah Dewa Perang Ular berbisa melepaskan tekanan ruang, tim prajurit ini segera mundur, dan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas untuk mendukung tim ini prajurit. Metode ini adalah konspirasi normal dan jelas merupakan pelecehan, tetapi benua Piao Miao harus waspada terhadapnya. Dewa Perang Viper tidak berani mengalihkan perhatiannya sejenak, jika tidak, dia akan meledak, bahkan jika dia memiliki ruang untuk ditekan, jangkauannya hanya akan sangat besar, dan dia tidak akan mampu menahan dampak dari serangan tersebut, tentara sama sekali. Setelah setengah bulan, Dewa Perang Ular tidak tahan lagi. Kita hanya bisa membiarkan lebih banyak prajurit menjaga pintu masuk. Dia baru saja memasuki alam Kaisar Dewa dan kekuatan sucinya tidak cukup kuat. Terlebih lagi, versi penindasan ruang angkasa yang ditingkatkan ini sangat memakan energi. Dia tidak tahan jika itu terjadi, digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Pintu masuk dikelilingi oleh ribuan pasukan, yang dapat menyerang kapan saja. Para prajurit di benua berkabut sangat gugup dan selalu waspada agar tidak diserbu melintasi pintu masuk, dan kemudian komandan tentara akan menyerbu masuk. Jadi tidak ada yang berani menganggap entengnya, tidak hanya orang-orang yang bertugas sangat berhati-hati, tetapi semua prajurit lainnya juga duduk bersila di puncak gunung, selalu siap untuk pertempuran skala besar. Dewa Perang Viper mengatakan bahwa meskipun formasi pertahanan ini relatif aman, ada begitu banyak orang di sisi lain, dan kemungkinan besar seseorang akan menjadi tai, dan kecelakaan dapat terjadi. Terutama, para prajurit di pihak Litian menjadi sangat tidak normal akhir-akhir ini. Kelainan ini berlangsung selama lebih dari sebulan, dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Setelah beristirahat selama 10 hari,
Dewa Perang Viper sekali lagi menggantikan Yang Mulia Sakura dan Tuan Muda Ni dan duduk di puncak gunung. Alhasil, kali ini prajurit di pihak Litian benar-benar serius. Tim prajurit mulai menyerang, setiap kali 100 orang, tetapi ada lebih dari 1.000 orang yang mengawasi di dekatnya, siap menyerang kapan saja. Kali ini bukan tipuan, tapi serangan nyata, dan para prajurit yang menyerang tidak ragu-ragu untuk melakukan apapun. Mereka semua mengorbankan hidup mereka, setiap gerakan adalah gerakan unik, dan mereka dikirim untuk mati bersama. Di bawah tekanan terus-menerus dari Dewa Perang Ular berbisa untuk melepaskan ruang, pertempuran masih tidak memiliki ketegangan. Hanya dalam 10 hari, hampir 1.000 orang tewas di pihak Litian, tentu saja, lebih dari 200 prajurit juga telah membayar harganya di benua Piao Miao. Di pintu masuk, setengah jalan mendaki gunung di kaki gunung penuh dengan mayat. Anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah berserakan di tanah, andalam dan usus tergantung di dahan. Darah mewarnai pepohonan hijau di bawah darah merah. Serangan Litian juga disertai dengan serangan tipuan, pada dasarnya selusin serangan tipuan dan satu serangan nyata, dan tidak ada pola sama sekali. Hanya dalam 10 hari, Dewa Perang Viper telah menghabiskan terlalu banyak energi mental dan tidak tahan lagi, jadi dia mundur dan pulih. Dewa Perang Viper mundur untuk waktu yang lama sebelum jurus pembasmi yang sebenarnya akhirnya muncul. Sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi hitam bergegas menuju pintu masuk seperti hantu. Li Xiaoxia baru saja datang untuk shift-nya dan tidak memperhatikan, para prajurit di pihak Litian hanya suka menggertak dan memamerkan diri mereka sendiri, tetapi mereka ternyata adalah sekelompok prajurit tingkat rendah. Hanya saja dia berani membasmi dan mati, yang masih membuat Li Xiaoxia sedikit mengaguminya. Semuanya bersiap, basmi. Ketika orang-orang di sana bergegas ke jarak tertentu, Li Xiao membasmi, dan cahaya biru mekar di ujung tombak, dan gelombang cahaya biru seperti riak-beriak ke segala arah, dengan keagungan yang agung, dan momentum yang dahsyat. Lebih dari 300 prajurit segera mengikuti Li Xiaoxia dan berteriak keras, menyerbu ke arah musuh. Ini adalah pengaturan Dewa Perang Viper. Selama dia tidak lagi duduk di depan, lebih dari 300 prajurit harus menjaga pintu masuk setiap saat. Dengan cara ini, bahkan jika musuh menggunakan gerakan membasmi, 100 orang tersebut di depannya akan terbasmi seketika. Lebih dari 200 orang di belakang dapat bertahan untuk sementara waktu, dan prajurit lain di gunung punya waktu untuk bergegas dan memblokir pintu masuk. Tapi Dewa Perang Ular salah perhitungan. Raungan binatang aneh tiba-tiba terdengar, dan bayangan binatang besar langsung menyelimuti lebih dari 300 orang. Cahaya biru menyinari dada Li Xiaoxia, menutupi seluruh tubuhnya, tetapi dia masih memuntahkan beberapa suap darah dan terbang mundur, hidup atau matinya tidak diketahui. Lebih dari 300 prajurit di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk, hanya menyisakan potongan kristal ilahi, memancarkan cahaya warna-warni, melayang di udara, sangat menarik perhatian. Artefak super, Yang Mulia Sakura, yang duduk sebagai komando, tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh di matanya, dan dia naik ke langit, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga terbangun, berubah menjadi bayangan, dan berlari menuju pintu masuk. Tapi pintu masuknya langsung ditembus, dan 100 orang dari Litian telah menyerbu masuk. Satu orang sangat cepat, dan ukuran tubuhnya dengan cepat bertambah saat dia terbang, mencapai ketinggian ratusan meter dalam sekejap. Di belakang tim yang terdiri dari 100 orang ini terdapat prajurit yang tak terhitung jumlahnya, terbang menuju pintu masuk seperti kilat. Bang! Bang! Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di benua Piao Miao, dengan segala jenis teknik rahasia dan serangan hukum yang kuat, mengerumuni raksasa setinggi 100 meter itu. Tapi kulit di tubuh raksasa itu benar-benar bersinar dengan cahaya coklat, dan garis rahasia aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul. Senjata yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya dan memantul keluar. Hanya pedang merah menyala di tangan Sakura Sama yang ditusukkan, tapi ditangkap oleh raksasa itu dan tidak bisa bergerak. Haha, Kaisar Hao, bagus sekali, tunggu. Seluruh pasukan menyerang. Tawa liar Litian bergema di seluruh lapangan, dengan senyum sinis di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya, dalam sekejap, ratusan dari mereka bergegas masuk dan dengan kuat menggenggam pintu masuk. Selama raksasa ini bertahan untuk sementara waktu, lebih banyak prajurit akan menyerbu masuk, dan situasinya akan ditentukan pada saat itu. Strategi ini sudah diterapkan sejak lama, serangan tipuan terakhir didasarkan pada perhitungan bahwa Dewa Perang Ular akan terus-menerus melepaskan batas penindasan ruang angkasa. Serangan nyata dan palsu ini, salah dan benar, sekali lagi menghabiskan energi dan kekuatan Dewa Perang Ular berbisa. Baru setelah itu dia memicu gerakan pembasmian.
Langkah pembasmian sebenarnya adalah raksasa ini, Haodi. Dia adalah pemimpin pasukan prajurit yang tersebar. Dia memperoleh teknik rahasia kuno di Gua Para Dewa, dan pertahanannya sebanding dengan Dewa Perang kelas 6. Adapun artefak tingkat super, tentu saja itu milik Yang Mulia Litian. Untuk serangan ini, dia memiliki 12 penjaga di sekelilingnya yang mengintai dalam tim yang terdiri dari 100 orang. Ke-12 orang ini mengetahui taktik serangan gabungan yang dapat mengenai kekuatan suci 12 orang menjadi satu orang, secara paksa mencapai level Dewa Perang kelas 6. Semakin tinggi kekuatan artefak tingkat super, semakin besar kekuatan yang dilepaskan. Jika serangan barusan dilepaskan oleh Litian, dia pasti tidak akan mampu membasmi 300 orang kuat dalam satu gerakan. Rencana Litian memang keji, kalau Li Kong mengetahuinya pasti semua orang akan mengapresiasinya. Bas! Senyum Litian tiba-tiba muncul karena pancaran cahaya kuning bumi. Pada titik tertentu, Dewa Perang Viper muncul dari rumah kayu lagi, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya menatap Litian dari kejauhan melalui ribuan prajurit, tampak dengan sedikit tatapan mengejek. Boom! Terjadi ledakan besar, dan tunggul daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, membuat wajah Litian kembali gelap. Saat ledakan besar terdengar, tubuh Haodi yang seperti gunung berubah menjadi potongan daging yang beterbangan ke segala arah. Hantu besar yang sama dari makhluk asing yang terkondensasi dalam kabut darah. Kekuatan Dewa Perang kelas 6 dan artefak kelas super bukan hanya milikmu. Mata Yang Mulia Sakura penuh dengan dingin. Darah perlahan menetes dari pedang merah menyala di tangannya. Ujung pedangnya adalah menghadap orang yang sama yang memegang artefak kelas super kepala penjaga Litian sama agung dan agungnya seperti pelangi, seperti Dewi Perang yang turun dari zaman kuno. Memanggil, lebih dari 1000 bawahan Yang Mulia Sakura dan ratusan orang dari benua Piao Miao bergegas menuju pintu masuk dengan gila, mengelilingi orang-orang yang bergegas masuk dari sisi Litian di pintu masuk, di bawah tekanan ruang Dewa Perang Ular berbisa, jelas bahwa beberapa ratus orang ini tidak cukup, mereka membasmi. 10 pengawalnya, Dakiong dan lainnya, dengan cepat bergegas menuju Yang Mulia Yinghua, seolah bersiap untuk bersaing dengan 12 pengawal Litian. Haha, Litian, bukan hanya kamu yang mengetahui strateginya. Dan bukan hanya kamu yang memiliki artefak tingkat super. Ni Gongzi dengan santai terbang dari puncak gunung ke udara, dengan pedang di tangannya, secara otomatis terhunus, dan disertai dengan erangan lembut, bayangan binatang aneh perlahan mengembun di udara. Haha, benarkah? Litian tersenyum bukannya marah, suaranya sangat ceria, lalu tiba-tiba sedikit fanatisme muncul di matanya, dan dia berteriak, belati Kiong. Lakukan, Yang Mulia Sakura, hati-hati. Dewa Perang Viper telah memperhatikan. Wajah Litian tampak seperti ketika Litian tertawa, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kesadarannya diam-diam mengamati sekeliling, dan Litian sudah menyadari ada sesuatu yang salah sebelum dia dapat berbicara. Saat ini, Litian dan Litian berteriak keras hampir bersamaan. Dewa Perang Ular berteriak dengan cepat, tapi masih terlambat. Karena tangan Dakiong diam-diam menempel padanya saat ini, kekuatan suci yang menyala-nyala datang dari belakang pinggang Yang Mulia Sakura, menyegel kristal suci Yang Mulia Sakura dalam satu gerakan. Kesadaran Yang Mulia Sakura telah dikunci pada 10 penjaga di depan Litian, dia dikelilingi oleh penjaga pribadi yang diberikan kepadanya oleh kota Nanling, bagaimana dia bisa berjaga-jaga. Meskipun dia secara paksa menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan suci tubuhnya ke level Dewa Perang kelas 6, pertahanan tubuhnya tidak kuat, terutama di belakangnya, yang bahkan lebih lemah karena ada 10 penjaga. Segera setelah kekuatan suci disegel, pedang dewa tingkat super di tangan Yang Mulia Sakura langsung layu, dan bayangan makhluk asing itu perlahan menghilang. Tubuhnya juga ditangkap oleh belati dan dia berlari menuju pintu masuk. Bahkan lebih menyedihkan lagi di pintu masuk. Lebih dari 1000 prajurit dari Legiun Nanling tiba-tiba memberontak di saat yang sama dan mengambil tindakan terhadap prajurit dari Legiun Piao Miao yang datang untuk memblokir pintu masuk, ditambah ratusan prajurit dari Litian. Sebagian besar dari ratusan prajurit di Legiun Piao Miao terbasmi dalam sekejap, dan langit diwarnai merah dengan darah, cahaya warna-warni dari kristal ilahi bermekaran di langit, yang sangat mempesona. Beraninya kamu, belati. Yang Mulia Sakura meraung marah, suaranya menjadi sedikit tajam karena marah dan takut. Dia tidak menyangka bahwa penjaga kota Nanling yang dipilih secara pribadi untuknya akan berbalik melawan mereka. Lebih dari 1000 prajurit di benua Nanling akan memberontak pada saat yang sama. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sebelumnya. Maaf, Yang Mulia, Anda tidak boleh membuat kesalahan lagi. Setelah Ye Qinghan turun, dia pasti akan membasmi kita semua. Bahkan jika kita membantu benua Piao Miao, itu akan sia-sia.
Sekarang kita hanya bisa melawan Ye Qinghan dengan menghancurkan prajurit benua Piao Miao bersama-sama. Wajah Dian Qiong penuh rasa malu, tetapi matanya sangat bertekad, dan para prajurit dari benua Nanling memiliki ekspresi kejam yang sama di wajah mereka. Omong kosong, siapa yang kamu dengarkan? Mata Yang Mulia Yinghua hampir terbakar, tetapi dia berhenti meronta. Sebaliknya, dia dengan dingin menyapu lusinan pemuda dari Legiun Nanling. Lusinan orang dengan nama menyusut satu persatu di bawah tatapan dingin Yang Mulia Yinghua. Di antara mereka, tuan muda berwajah giok itu mengertakkan gigi dan berkata, Yang Mulia, jangan lupakan tujuan perjalanan kita. Jika kita tidak mendapatkan harta yang penting ini, apa yang akan terjadi pada kita? Kepada murid Nanling yang sudah mati. Bagaimana kita harus menjelaskannya kepada paman kita? Hanya dengan membasmi Ye Qinghan kita bisa mendapatkan harta dari dia dan paviliun Kaisar Jiwa. Haha, benar sekali. Saat dia berbicara, Litian dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya sudah mereka semua masuk ke pintu masuk dan mengepung semua prajurit dari Legiun Piao Miao. Situasi keseluruhan telah diputuskan. Kerumunan terpecah, dan Litian memimpin sekelompok pemimpin muda ke depan, didukung oleh puluhan penjaga. Wajah Litian penuh dengan senyuman, matanya penuh percaya diri dan ketenangan, dan dia merasa seperti memiliki segalanya di tangannya. Dia memiliki momentum yang unik. Dia menatap Tuan Ni dengan dingin dan berteriak, Tuan Muda Ni, kan? Kamu belum bangun. Jika kamu tidak membasmi Ye Qinghan, apa yang akan kamu dapatkan? Aku telah bersumpah darah Kaisar Dewa dengan para pemimpin masing-masing legiun. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta paviliun Kaisar Jiwa dan Ye Qinghan, dia akan membaginya secara merata dengan semua orang. Jika Anda terobsesi dengan itu, jangan salahkan kami karena kejam. Saat ini, hanya ada 6 hingga 700 prajurit yang tersisa di benua Piao Miao, semuanya berkumpul di belakang Dewa Perang Viper dan Tuan Muda Menglang, sedangkan Tuan Muda Ni memiliki hampir 1000 orang, tetapi semuanya mengelilingi Tuan Ni. Matanya berkedip-kedip, dan sesekali dia melihat ke arah Legiun Piao Miao, namun matanya sedikit dingin, dia diam menunggu keputusan Tuan Ni. Aduh, Dewa Perang Ular berbisa menghela nafas sedikit tidak berdaya dia telah mencoba segalanya untuk mengetahui karakter Yang Mulia Sakura dan Tuan Muda Ni, dan mereka terus mengkhianati satu sama lain. Tanpa diduga, Litian tidak memilih untuk membujuk mereka berdua, tetapi memulai dengan anak buah Yang Mulia Yinghua, bekerja sama secara internal dan eksternal, dan menambahkan variabel Howdy, kemenangan diraih dalam satu gerakan. Huff, Tuan Ni mengenakan baju perang emas yang dipenuhi dengan kekuatan suci. Bayangan makhluk asing berputar-putar di sekitar pedang di tangannya. Dia meraung dan berkata dengan dingin, aku, Ni Yao, tidak akan membuat keputusan. Begitu aku membuat keputusan, aku akan mengandalkanmu. Bisakah kamu meyakinkanku hanya dengan beberapa kata? Aku bukan salah satu dari orang-orang banci di benua Nanling. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu berbicara banyak omong kosong? Oke, jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Yang Mulia Sakura, jangan salahkan dirimu sendiri. Hiduplah. Yilong, bawa orang-orang dan bersiap untuk mengaktifkan pembatasan. Setelah kita semua terbasmi dalam pertempuran, aktifkan pembatasan segera. Apakah Anda dapat lolos dari pemboman pembatasan tergantung pada kemampuan Anda. Semua pasukan Piao Miao mematuhi perintah dan ikuti saya untuk membasmi. Dewa Perang Viper dia tertawa, suaranya sangat ceria dan penuh kebanggaan, padahal situasinya saat ini sangat berbahaya. Dengan kapak raksasa di tangannya, kekuatan sucinya bersinar, dan dia menari dengan satu tangan, melepaskan tekanan spasial yang menyelimuti ratusan prajurit di depan Litian. Dan kemudian bergegas keluar terlebih dahulu. Dewa Perang Yilong, dengan 5 master formasi, dengan cepat memisahkan diri dari tim dan bergegas menuju dinding cahaya di belakangnya. Masing-masing dari 6 orang memiliki batu formasi di tangan mereka. Kekuatan ilahi dicurahkan ke tangan mereka. Batu formasi bersinar dengan cahaya, dan cahaya di dinding sinar cahaya memantulkan satu sama lain, dan ada ekspresi kematian di wajah. Basmi, Tuan Ni memimpin, dan hantu makhluk asing di tangannya meraung. Jelas sekali bahwa Tuan Ni memiliki prestise yang jauh lebih tinggi dalam tim daripada Yang Mulia Sakura. Begitu dia bergerak, semua bawahannya mengikutinya ke depan tanpa ragu-ragu. Melihat batu formasi di tangan Dewa Perang Yilong dan 6 orang, yang memancarkan cahaya terang, menatap mata ke 6 orang itu seolah-olah mereka sudah mati, dan melihat senyuman ganas di mata para prajurit, dari Misti Legion yang bergegas mendekat. Melihat prajurit Legiun tersembunyi yang tampak seperti serigala lapar, para prajurit di pihak Litian ketakutan. Orang yang sombong takut pada orang yang sombong, dan orang yang sombong takut akan nyawanya.
Mereka yang memakai sepatu takut dengan mereka yang berterbuka kaki. Legiun Piao Miao memasang postur putus asa, dan wajah Litian berubah lebih dulu. Ini bukanlah akhir yang dia inginkan, jika karakter kecil ini dibiarkan dikubur bersamanya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Meskipun dia dan masing-masing tuan muda membawa banyak harta karun yang disumbangkan oleh keluarga masing-masing, siapa yang tahu betapa kuatnya paviliun Kaisar Jiwa jika pembatasan dibuka sepenuhnya. Bagaimana jika mereka tidak dapat mempertahankan harta kecil ini? Ini bukan di luar. Selalu ada dewa perang kelas 7 yang melindungi Anda. Basmi setengah dari orang-orang mereka dan kemudian mundur. Litian dan Tuan Muda dengan cepat mundur di bawah perlindungan para penjaga, tetapi pikiran mereka berputar dengan cepat, dan mereka belum keluar dari pintu masuk. Saya sudah memikirkan strategi yang lengkap. Perintah itu segera diberikan. Gunung-gunung mulai mengeluarkan darah lagi. Meskipun Dewa Perang Viper masih mempertahankan kekuatannya, cakupan penindasan luar angkasa hanya sebesar itu, hampir setengah dari pasukan Litian telah masuk, dan pasukan benua Nanling telah memberontak. Perbandingan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi sangat berbeda, meskipun moral Misty Legion dan Hidden Legion tinggi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan jumlah orang yang banyak. Setengah jam kemudian, seluruh puncak gunung berlumuran darah. Sebagian besar Legiun Piao Miao tewas dan terluka, dengan hanya tersisa lebih dari 300 orang. Dua tuan muda juga terbasmi, dan Dewa Perang Viper terluka parah dan pingsan. Lebih dari separuh korban Legiun Dunia tersembunyi terbasmi dan terluka, dan Tuan Ni terluka. Feng Shan, Legiun Piao Miao, dan Tuan Ni, dengarkan, tetap di dalam, jika Anda berani keluar, basmi masing-masing. Jika kamu tidak takut mati, lalu aktifkan pembatasannya. Yang Mulia Litian memerintahkan semua orang untuk mundur dan mengepung pintu masuk. Dia baru saja mengarahkan pertempuran, menginstruksikan para prajurit di sisi ini untuk tidak membasmi tokoh penting di sisi lain. Kalau tidak, Dewa Perang Viper dan Tuan Ni pasti sudah mati sekarang. Sungguh, sebagian besar prajurit terbasmi, meninggalkan ratusan orang, dan tidak ada yang berani menyerang lagi. Karena pemimpin dan Tuan Muda pada dasarnya tidak mati, dan yang meninggal di benua Piao Miao juga adalah dua anak dari keluarga kelas menengah, itu bukan masalah besar. Dewa Perang Yilong tidak berani memicu pembatasan tersebut. Sekarang posisi bertahan ini telah berubah menjadi sangkar, menjebak Viper dan yang lainnya di dalam. Pedang giok racun jiwa ini sangat sulit untuk dipraktikkan, saya sangat menantang. Dalam keadaan ini, butuh lebih dari 5 tahun latihan untuk mencapai kesuksesan. Diperkirakan Yu pasti sudah berlatih selama beberapa dekade. Di istana impian, Ye Qinghan membuka matanya, dan lampu hijau bersinar di kedalaman matanya, tapi wajahnya menunjukkan warna kegembiraan, melirik ke arah penyihir wanita yang tersenyum di sebelahnya, menepuk-nepuk tangannya dengan lembut di tempat tidur batu giok, dan berubah menjadi bayangan, menghindar ke tengah aula. Orang tersebut berada di udara, menari dengan tangan di udara dengan postur tubuh yang anggun, seolah-olah sedang memainkan sebuah musik yang indah. Apakah ini keterampilan jiwa dari pedang giok racun jiwa? Enchantress membuka matanya lebar-lebar, dan kesadarannya dengan mudah tersapu, dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Kesadarannya mudah dideteksi, dan bilah tipis yang tak terhitung jumlahnya, seperti bilah angin, ditembakkan ke segala arah saat tangan Ye Qinghan menari. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang ke dinding sekitarnya dalam sekejap mata, tanpa suara. Jika dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi, jika indera spiritualnya tidak begitu kuat, dia tidak akan dapat menemukan pisau giok transparan ini sama sekali. Monster, biarkan aku menguji kekuatannya untukmu. Ye. Qinghan berbalik dan menatap Ibel 15 itu sambil tersenyum. Melihat jejak ejekan di sudut mulut penyihir, dia tidak sopan saat ini, tangannya menari seperti kilat, dan ribuan batu giok yang diracuni jiwa pisau ditembakkan ke arah Enchantress secara diam-diam dan berlebihan. Setiap potongan pedang giok seperti mata yang berguna, secara otomatis berputar di udara, dengan hanya satu sasaran, tubuh sang penyihir. Terlebih lagi, begitu banyak pisau giok yang berterbangan di udara, tetapi tidak saling bertabrakan. Jika pedang giok ini bisa dilihat dengan mata, pemandangannya akan sangat spektakuler. Tubuh sang Enchantress tidak bergerak, namun kain kasa yang melilit tubuhnya mulai berkibar, jalur tarian kain kasa tersebut sangat aneh, seolah mengandung semacam misteri. Tarian kain kasa menggerakkan aliran udara di sekitar sang Enchantress. Aliran udara ini dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh Enchantress, membentuk perisai yang tampak sederhana. Perisai aliran udara sederhana ini memblokir ribuan dari mereka, pedang giok masuk ke aliran udara dan menghilang dengan tenang. Kemudian kain kasanya berhenti menari,
meninggalkan pisau giok terakhir, dia tidak menghentikannya dan membiarkannya menembus ke dalam tubuhnya, seolah dia ingin melihat kekuatannya. Ye Qinghan tersenyum saat melihat pisau giok terakhir menancap di tubuh penyihir itu. Benar saja, wajah Enchantress berubah, dan dia tiba-tiba menjadi gelap. Dia menutup matanya rapat-rapat, membukanya setelah beberapa saat, menghela napas, mengangguk ke Ye Qinghan dan tersenyum pahit. Keterampilan jiwa ini sangat kuat, dan masih. Ini serangan kelompok. Tampaknya meskipun kamu tidak bisa memenangkan tantangan kedua, kamu masih bisa melindungi dirimu sendiri. Haha, ini adalah efek dari bahan obat berumur jutaan tahun yang kamu berikan padaku. Racun jiwa ini adalah sangat kuat. Ye Qinghan memperkirakan bahwa meskipun pedang giok racun jiwa ini tidak lebih kuat dari pedang setelah hujan, itu akan hampir sama. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa toksisitas racun jiwanya sendiri beberapa kali lebih kuat daripada pedang giok racun jiwa? Hal yang paling kuat tentang pedang giok racun jiwa bukanlah pedang gioknya melainkan racun jiwa. Ini sangat kuat. Prajurit di bawah Kaisar Dewa tidak memiliki artefak pertahanan jiwa. Jika mereka bukan penanam jiwa, begitu mereka diserang, mereka pasti akan dibasmi. Enchantress memberikan jawaban yang sangat positif, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Ye Qinghan. 25 tahun masih lebih dari sebulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Membuka ruang binatang perang, Soul menjelajahi Xiao Hei, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Hei masih tidur, tapi tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning samar. Mau tak mau dia menceritakan situasinya kepada Enchantress dengan bingung dan bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Ada ekspresi cinta dan kelegaan di wajah sang penyihir, dan dia tersenyum ringan. Haha, putra Kaisar Jiwa akhirnya menjadi dewasa. Jiwanya telah menembus alam Kaisar Dewa. Jika dia aku belum bangun sekarang, kurasa energi dalam buah aneh itu belum lengkap. Pemurniannya sudah selesai. Apakah kamu sudah mencapai alam Kaisar Ilahi? Haha, anak ini. Ye Qinghan sedang dalam suasana hati yang baik. Xiao Hei akan segera menjadi manusia. Selama masalah paviliun Kaisar Jiwa selesai, bahkan Laut Bintang masalahnya belum selesai, Ye Qinghan juga akan menemukan cara untuk mengirim Xiao Hei kembali. Li Suier sedang menunggu Xiao Hei datang untuk menikah dengannya. Anak kecil, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Wajah sang Enchantress tiba-tiba menjadi berat, dan suasana hati Ye Qinghan yang baik tiba-tiba tenggelam. Sang Enchantress biasanya ceria, dan jarang terlihat seperti ini. Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi? Lebih dari sebulan yang lalu, menurut instruksi Kaisar Jiwa sebelumnya, saya turun ke lantai 6 melalui transmisi suara. Ada 9 legiun di lantai 6, dan salah satunya berasal dari benua Piao Miao Anda. Saat ini, tidak ada lagi orang di pihakmu. Kurang dari 1000 orang turun, dan mereka terjebak di puncak gunung oleh sekelompok orang lain. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Jiwa, anak kecil, jangan salahkan aku. Enchantress memberitahu Ye Qinghan semua yang terjadi, tanpa menyembunyikan apapun. Menatap wajah Ye Qinghan, dan roh jahat perlahan mengalir keluar dari tubuhnya, hati sang Enchantress menegang, dan hatinya terasa sedih. Dia tahu betul bahwa begitu berita itu keluar, kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Ye Qinghan pasti akan dibantai. Tapi dia tidak punya pilihan. Ini adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Kaisar Jiwa sejak lama. Penantang harus dibiarkan sendiri, jika tidak, niat awal dari tantangan ini akan hilang. Apakah ada cara untuk menunjukkan kepadaku situasi saat ini di lantai 6? Ye Qinghan terdiam beberapa saat, tetapi momentum di tubuhnya menjadi semakin kuat. Rasanya seperti pedang perlahan terhunus, dan udara dingin terasa begitu banyak. Dia menatap penyihir itu dengan dingin dan berkata perlahan. Tidak ada ekspresi khusus di wajahnya, dia sangat tenang. Ini sederhana, sang penyihir melambaikan tangannya, dan cahaya putih menyala di dinding di sebelah kiri, dan sebuah proyeksi muncul. Persis seperti situasi di puncak Legiun Piao Miao. Pada saat ini, orang-orang yang membajak langit baru saja surut, dan seluruh puncak gunung diwarnai merah darah, dan tunggul mayat ada di mana-mana. Prajurit yang masih hidup di benua Piao Miao semuanya memiliki mata merah, tetapi mereka tidak berani keluar dan hanya saling menjaga. Ular beracun, Li Xiaoxia, Yilong, Meng Lang. Ye Qinghan menyipitkan matanya dan mengenali banyak orang yang dikenalnya. Ketika dia melihat Li Xiaoxia dan ular beracun, keduanya berlumuran darah, mereka terbaring di puncak gunung, kapan hidup atau mati tidak pasti. Tubuh itu langsung meledak dengan aura pembasmi yang kejam, jika pedang itu perlahan terhunus sekarang pedang itu telah terhunus seluruhnya. Aura pembasmi meresap ke istana impian, dan angin yang menggigit di udara berhenti bertiup di bawah aura pembasmi ini. Enchantress,
Adakah cara untuk menutup batasan di lantai 6? Sebuah pedang muncul dari udara tipis di tangan King Han. Diresapi dengan kekuatan suci, dua karakter Long Yuan di gagang pisau tiba-tiba tampak hidup dan mulai berputar. Suasana di Istana Impian menjadi semakin menyedihkan karena kemunculan pisau ini. Enchantress terdiam sejenak meskipun Kaisar Jiwa tidak mengatur hal ini. Pada prinsipnya Enchantress tidak boleh mengubah batasan di paviliun Kaisar Jiwa. Tapi melihat Ye King Han bertingkah seperti ini, Enchantress menggigit bibirnya, mengangguk dan berkata, aku hanya bisa menutupnya paling lama 1 hari. Oke, Ye King Han mengangguk, tersenyum pahit pada Enchantress dan berkata, aku tidak melakukannya salahkan kamu, jangan salahkan dirimu sendiri, turunkan saja aku akan memulai tantangan kedua. Masih ada lebih dari sebulan lagi, kawan kecil, sebaiknya kamu mengkonsolidasikan keterampilan jiwamu. Enchantress adalah seorang sedikit khawatir, kata. Tidak dibutuhkan. Wajah Ye King Han menjadi lebih tenang dan tenang, tapi matanya penuh semangat juang, dan nadanya tidak bisa ditolak. Sang Enchantress menghela nafas tak berdaya, tersenyum tipis dan berkata anak kecil, hati-hati, Enchantress. Aku menunggumu kembali ke sini. Setelah mengatakan ini, beberapa helai kekuatan suci muncul dari tangan Enchantress dan melesat ke arah sekitarnya, dinding dengan kilatan cahaya putih, malam sosok King Han menghilang dari udara tipis ke dalam Istana Impian. Prajurit di bawah Litian mengepung pintu masuk, tetapi Litian memimpin sekelompok pemuda sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di loteng sederhana di bawah. Para prajurit di pihak Litian kehilangan hampir 1.000 orang dalam pertempuran ini, dan kebanyakan dari mereka tewas karena penindasan luar angkasa dari Dewa Perang Ular Berbisa dan artefak kelas Super Nigongzi. Namun, lebih dari 1.000 orang dari benua Nanling memberontak, dan jumlah prajurit di pihak Litian mencapai hampir 5.000. Kerugian terbesar adalah Haodi, seorang pria yang pertahanannya lebih kuat dari Dewa Perang kelas 6. Tentu saja, Haodi bukan milik kekuatan apapun. Tidak banyak orang di tim mereka yang benar-benar mengenalnya, jadi semua orang tidak perlu bersedih tentang. Yang Mulia Sakura tidak sedang dikendalikan saat ini dan duduk di posisi di sebelah kanan, tetapi pemimpin Legiun Nanling digantikan oleh Tuan Muda terkenal dari benua Nanling, Tuan Huoyu. Tuan Muda Huoyu memiliki wajah seputih batu giok, dan bahkan lebih tampan dari Litian. Dia duduk di sebelah Yang Mulia Yinghua, matanya menyala, wajahnya percaya diri dan tenang, dan dia penuh energi. Dia tersenyum pada Yang Mulia Yinghua yang berwajah dingin dan berkata Yang Mulia, kami tidak punya niat untuk menyinggung perasaan, ketika kami kembali ke daratan, kami pasti akan meminta maaf kepada Istana Raja. Sekarang keadaan telah menjadi seperti ini, bahkan jika Ye King Han turun, dia tidak akan mengakui kebaikanmu. Setelah masalah ini selesai, harta yang akan didapat benua Nanling adalah Yang Mulia Sakura memiliki wewenang penuh untuk menghadapinya. Yang Mulia Sakura tersenyum dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu betul bahwa Huoyu pasti yang memimpin masalah ini, dan tentu saja Litian pasti telah membuat banyak janji kepadanya. Di antara tuan muda yang datang bersamanya, hanya Huoyu yang berani merencanakan hal pengkhianatan seperti itu. Karena nama belakang ibu Huoyu juga Ying, jadi dia adalah Bibi Yinghua. Litian tersenyum tipis, melihat wajah cantik Yang Mulia Yinghua, dan berkata, haha, Yang Mulia Yinghua tidak percaya bahwa kami memiliki kekuatan untuk membasmi Ye King Han. Yang Mulia Sakura mendengus dingin lagi dan menolak berkomentar. Yang Mulia, lihat ini. Litian tidak menganggapnya serius. Dia mengeluarkan manik putih dari cincin luar angkasa, memegangnya di telapak tangannya, dan berkata pelan, ini adalah mutiara salju, yang bisa hancurkan semua teknik melarikan diri. Mari kita kelilingi tempat ini, Ye King Han harus datang. Begitu dia mendekat, tidak peduli keterampilan rahasia sembunyi-sembunyi apa yang dia miliki, dia dapat memecahkannya. Dan saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa 99 milik saya laki-laki telah berlatih ledakan darah, dan mereka juga dapat menggunakan ledakan darah. Formasi, begitu Ye King Han mendekat, dia pasti akan mati. Hah, wajah Yang Mulia Sakura sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang manik kuning salju ini. Itu adalah memang harta karun yang mematahkan ilusi dan menjadi tidak terlihat. Hanya saja areanya lebih kecil, tetapi mereka mengelilingi pintu masuk. Setelah Ye King Han muncul, dia pasti akan masuk dan menyelamatkan orang jika dia tahu bahwa dia adalah salah satu dari mereka di dalam. Adapun ledakan darah, bahkan lebih terkenal di dunia dewa, ini adalah teknik rahasia yang sangat kejam. Setelah meledak dan ternoda oleh darah beracunnya, kekuatan ilahi dan jiwanya akan terpengaruh. Semakin banyak darah beracun yang menempel, kekuatannya akan sangat berkurang, dan Anda benar-benar akan mendapat masalah. Huff, kamu akan menyesal.
Yang Mulia Yinghua tidak melihat ke arah Litian, tapi hanya melirik ke arah Huo Yu dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Dia sebenarnya tidak tahu apa kemampuan Ye Qinghan untuk menjadi Tai. Tapi salah satu sepupunya menceritakan banyak rahasia tentang Ye Qinghan. Bagaimana seseorang yang bisa melanggar batasan lembah Fengshen dan memasuki lantai 8 paviliun Kaisar Jiwa bisa dibasmi oleh para pecundang ini. Bas! Tiba-tiba, seluruh ruang di lantai 6 berguncang. Litian dan yang lainnya terkejut, dan kemudian melesat keluar dari loteng dalam sekejap. Begitu mereka keluar, mereka semua melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sesuatu yang tidak terduga. Lihat, lihat ke langit. Pembatasan di langit menghilang. Seorang prajurit tiba-tiba berteriak, dan kesadaran semua orang dengan cepat menyapu ke arah langit. Benar saja, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di langit dengan cepat menghilang. Langit yang awalnya gelap ada di sini momen itu tampaknya menjadi sangat cerah. Tidak, Ye Qinghan pasti sudah turun. Semua orang dalam formasi. Raja Ibel 15 darah, bawalah orang-orang untuk menaklukkan langit. Orang-orang lainnya akan mengikutiku dan membasmi semua orang di gunung. Ekspresi. Litian berubah, matanya berkedip beberapa kali, lalu dia mulai minum. Semua orang langsung terbangun. Pembatasan di langit telah hilang, sehingga para prajurit di puncak gunung tidak akan terjebak. Mereka pasti akan melarikan diri. Dengan perubahan seperti itu di lantai 6, kemungkinan besar Ye Qinghan telah turun. Tentu saja, kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Siapa yang berani bergerak, akan kubiarkan dia mati tanpa tubuh utuh. Litian, keluar dan mati. Tiba-tiba, raungan besar datang dari udara. Suara itu penuh dengan dominasi kekerasan dan niat membasmi. Itu seperti angin di 9 Netherworld, membuat semua prajurit merasa kedinginan. Suara itu seperti panggilan dewa kematian, yang mana mampu memikat jiwa. Beberapa prajurit dengan kekuatan rendah bahkan memegangi kepala mereka, seluruh tubuh gemetar dan melolong kesakitan setelah raungan keras ini. Cahaya lembut menyinari dada Litian dan menyelimutinya. Dia langsung terbangun, dengan tatapan jahat dan jahat di matanya. Dia menatap sosok hijau yang terbang cepat di langit sebelah kanan, dan berteriak dengan gigi terkatup. 3 kata kamu, King Han. Suara ini mengandung keterampilan jiwa, semuanya, ingatlah hatimu. Jangan tersihir olehnya. Raja Ibel 15 darah menunjukkan semangat juang yang melonjak dan meraung. Dia datang alasan terbesarnya adalah karena serangga datang di malam yang dingin. Dia selalu tidak yakin dengan Ye Qinghan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya, bukan saja dia tidak merasa takut, tetapi darahnya mendidih. Kamu tuan kota, ini, kamu tuan kota. Saudara Ye, uhuk, aku Li Xiaoxia. Petik 2. Tuan kota Ye ada di sini, haha. Tuan kota Ye ada di sini. Ini tuan muda Ye. San di atas, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang, dan batasan di langit dicabut, mereka memikirkan apakah akan melarikan diri. Sekarang mendengar raungan ini, banyak orang langsung mengenali suara Ye Qinghan. Tentu saja, dia tidak lagi memiliki keraguan, bahkan Li Xiaoxia, yang baru saja bangun dan sangat lemah, mulai berteriak ketika seseorang memeluknya. Ketika semua orang terbang tinggi ke langit dan melihat tubuh Qian, memegang pedang besar, bergegas menuju arah ini dengan kecepatan yang menakutkan, 300 prajurit yang tersisa, tuan muda dan tuan muda di benua Piao Miao semuanya berlinang air mata, menderu sekuat tenaga. Ye Qinghan ada di sini, penguasa kota Ye ada di sini, dan kebanggaan benua berkabut ada di sini. Tulang punggung mereka, panglima tertinggi mereka ada di sini. Tuan Ni memandang sekelompok pria besar di benua Piao Miao menangis kebingungan, merasa luar biasa. Kemudian dia melihat ke arah Ye Qinghan, yang bergerak dengan kecepatan yang menakutkan di kejauhan, dan merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan sihir seperti ini. Bagaimana dia bisa membuat semua orang kehilangan ketenangannya seperti ini? Siapkan formasi dan bersiap untuk bertarung. Wajah Litian kembali tenang, dan bukannya panik, dia memberi perintah dengan tenang. Meskipun identitas Litian mirip dengan Raja Suesa dan lainnya. Namun dengan pemikiran strategis Litian akhir-akhir ini, semua orang sudah menganggapnya sebagai panglima tertinggi. Begitu perintah disahkan, 5.000 orang itu segera berdiri rapi dalam tim-tim kecil satu persatu sesuai posisi yang ditentukan. Menantikannya dengan serius. Meskipun para pejuang dari benua Nanling baru saja bergabung, Tuan Huoyu telah menyerahkan komandonya. Begitu Litian memberi perintah, puluhan prajurit Star Sea segera pergi memimpin tim dan mengatur formasi. Apakah Dewa Perang Viper baik-baik saja? Ye Qinghan menembak ke arah ini seperti hantu,
dan tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi. Dia mengangguk kepada semua orang, dan akhirnya matanya tertuju pada Dewa Perang Ular yang dipegang oleh Dewa Perang Yilong. Melihat Dewa Perang Yilong mengangguk, dia tahu dia belum mati. Sebuah batu besar jatuh di hatinya. Dewa Perang Viper telah begitu baik padanya, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk membalasnya. Jika dia mati karena dia saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Muda Li, Tuan Muda Meng, Tuan Muda ini, dan kalian semua, silakan pergi ke belakang dan istirahat. Ye Qinghan menoleh ke Li Xiaoxia, yang sedang berjuang untuk berdiri, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak melakukannya, menjadi bersemangat. Kemudian ekspresi di belakang menjadi dingin, dan bayangan binatang aneh keluar dari pedang Long Yuan. Dia mengangkat tangannya, dan bilahnya tiba-tiba menunjuk ke arah Li Tian. Matanya penuh dingin, dan dia berkata, adapun mereka, serahkan padaku. Tuan Ni mengangkat alisnya, dengan sedikit keheranan di matanya. Ye Qinghan sebenarnya ingin melawan 5.000 orang kuat sendirian malam ini. Penyimpangan penulis masih ada satu bab lagi, sebelum jam 12. Ini adalah hari Valentine Tiongkok lagi, dan inilah waktunya untuk menghabiskan waktu membuat kode. Jika kamu belum berkencan, segera lakukan setelah membaca ini. Masih ada bab lain untuk dibaca besok. Tidak ada rasa bersalah dalam cinta malam ini, tidak ada rasa bersalah dalam menyewa rumah, tidak ada rasa bersalah dalam berselingkuh. Meskipun dia terkejut, Tuan Ni tidak berniat memamerkan kekuatannya saat ini. Dia adalah raja yang tertutup dan tidak terlalu berkuasa. Raja tidak suka berkelahi. Begitu banyak elit yang mati saat ini, dan yang saya bawa kali ini adalah semua elit generasi muda di pulau itu, dan setiap orang yang meninggal akan berkurang satu. Sekarang Ye Qinghan bersedia bertarung sendirian, tentu saja dia senang. Saudaraku Ye, kamu, Li Xiaoxia sedikit cemas, dia dan Ye Qinghan belum pernah bertemu satu sama lain beberapa kali. Ye Qinghan lah yang keluar untuk menyambut Li He dengan sopan saat mereka bertemu di kota Likuan. Pada saat itu, dia tidak terlalu peduli tentang Ye Qinghan, lagi pula, Ye Qinghan tidak dikenal. Tapi Ye Qinghan menjadi terkenal setelah upacara kedewasaan Li Sui, dan bahkan menjadi terkenal di seluruh alam dewa setelah Perang Laut Berbintang. Saat ini, Ye Qinghan adalah idola legendaris di mata Li Xiaoxia. Tuan Kota Ye, apakah kamu tidak membutuhkan bantuan? Tuan Menglang dan yang lainnya juga berkata, tentu saja itu hanya sopan. Jika Ye Qinghan tidak dapat menangani situasi saat ini, mereka akan mati jika pergi ke sana. Namun, Dewa Perang Yilong mengingat kata-kata Dewa Perang Viper dan mengirim pesan kepada Ye Qinghan, Tuan Kota Ye, wanita berambut biru itu adalah Yang Mulia Sakura. Dia telah banyak membantu kami. Sekarang bawahannya telah memberontak dan kristal ilahi telah disegel. Jika ada kesempatan, kuharap Tuan Kota Ye dapat menyelamatkan nyawanya. Inilah yang dikatakan kakak tertuaku kepadaku. Tidak apa-apa, kalian tetap di belakang ribuan mil dan lindungi dirimu sendiri. Ye Qinghan berbalik dan mengangguk ke arah Dewa Perang Yilong, wajahnya dipenuhi keyakinan dan ketenangan. Tubuh itu terbang ke depan perlahan. Kecepatannya sangat lambat, tetapi momentumnya menjadi semakin kuat, aura pembasmi samar menyebar dari tubuhnya, secara bertahap menjadi semakin kuat, dan akhirnya menyelimuti 5.000 prajurit di bawah. Li Tianguan datang dan berbicara. Ye Qinghan berhenti beberapa ribu meter dari pasukan dan kuda Li Tian, lalu berkata dengan tenang. Sekarang lawan telah membentuk formasi, Ye Qinghan tidak sebodoh itu untuk bergegas seperti ini, meskipun dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan musuh. Hah! Li Tian mengangkat alisnya, begitu pula Raja Ibel 15 Darah dan yang lainnya. Tidak bisakah Ye Qinghan menjadi tidak terlihat? Mengapa tidak menggunakan sembunyi-sembunyi untuk menyerang? Apakah dia ingin bertarung secara terbuka dan terbuka seperti ini? Ye Qinghan, beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika kamu akan mati. Kepala Li Tian ada di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan angkat. Li Tian bukan lagi Li Tian di masa lalu. Meskipun dia masih muda dan berdarah panas, dia jauh lebih stabil, tentu saja dia tidak akan melakukannya. Orang bodoh terbang keluar. Sekarang formasi telah diatur, yang terbaik adalah memancing Ye Qinghan untuk bergegas. Bagaimanapun, jika Ye Qinghan ingin menjadi penguasa paviliun Kaisar Jiwa, dia harus mengalahkan dan membasmi mereka semua, mereka tidak terburu-buru. Huff, Yang Mulia Lautan Bintang, apakah Anda begitu takut mati? Saya, Ye Qinghan, berani berdiri di sini sendirian, dan Anda tidak berani untuk datang dan berbicara. Penguasa bintang diakui sebagai yang terkuat di alam dewa, tetapi semua bawahannya adalah pustula. Ye Qinghan tersenyum. Dengan suara,
dia hanya menarik kembali hantu binatang asing di pedang, dan meletakkan pedang di belakangnya. Rencana Litian tidak layak disebutkan dalam mata Ye Qinghan. Karena kamu telah membentuk formasi, maka hancurkan formasimu dan bertarunglah. Jejak kemarahan melintas di mata Litian, tapi dia menekannya dengan paksa. Pikirannya berubah dengan cepat, dan dia segera mulai melawan Huff. Bagaimana rajaku bisa dipanggil dengan nama seperti milikmu? Reputasi Xing Chen Hai bukan hanya seteguk. Itu terjadi dalam perang, dan sejarah telah membuktikan bahwa jika Anda menyinggung Laut Xing Chen, hasil akhirnya adalah kehancuran. Kata-kata Litian sangat lugas. Jika dia menyinggung Laut Xing Chen, dia akan dimusnahkan, yang hampir menunjukkan bahwa kota Yanlong hancur menjadi reruntuhan dan merupakan hasil dari Xing Chen dibuat di tepi laut, itu dimaksudkan untuk membuat marah Ye Qinghan. Pada akhirnya, dia kecewa. Wajah Ye Qinghan tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa. Dia menunduk, mengulurkan jari, menunjuk ke orang dan kuda yang membajak langit, dan tertawa dan berkata reputasiku, Ye Qinghan, tidak didasarkan pada air liur. Itu terjadi dalam perang, dan sejarah telah membuktikan bahwa memulai perang denganku, Ye Qinghan, pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Kalian semua yang kalah akan mati hari ini. Tawa. Ye Qinghan kasar, dan sikapnya yang angkuh dan angkuh sangat menyakitkan, mata yang menghina membuat sekelompok orang semakin bersemangat untuk bergerak. Terutama Blood Fiend King, yang bahkan lebih bersemangat untuk bertarung. Dia memegang tongkat panjang di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan amarah yang berkobar. Status seperti apa yang dia miliki, dia sebenarnya sedang diarahkan dan dimarahi. Aku sedang membicarakanmu, yang mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memegang tongkat kayu. Apa yang kamu lihat? Tuanmu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, beraninya kamu mengambil tindakan. Sikap Ye Qinghan menjadi semakin sombong. Dia telah menyadarinya sejak lama. Raja Ibel 15 darah juga tahu betul bahwa ini pasti seseorang, karena dia dikelilingi oleh 10 penjaga. Pada saat ini, dia dengan sengaja meliriknya dengan pandangan sekelilingnya dan mengumpat begitu saja. Kamu bertindak terlalu jauh. Raja Ibel 15 darah benar-benar tidak tahan lagi. Dia adalah keturunan langsung dari penguasa Malam Darah dan orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda di benua Malam Darah. Bagaimana dia bisa mengalami penghinaan seperti itu? Pada saat itu, dia mengabaikan nasihat bisikan dari penjaga di sekitarnya dan transmisi suara dari Litian. Dia mengangkat batang besi, kekuatan spiritualnya melonjak, dan dia dengan cepat naik ke udara, bergegas menuju Ye Qinghan. Pria itu berada di udara, dan batang besi di tangannya tiba-tiba tumbuh, raungan besar datang dari batang besi tersebut, dan kemudian hantu binatang aneh berkepala harimau cian dan seperti naga meraung keluar dari batang besi. Ternyata itu adalah artefak tingkat super lainnya. Namun, sebagai keturunan raja, memiliki artefak tingkat super adalah hal yang wajar. Hei! Tuannya bergegas, dan 10 penjaga harus bergegas, dan lebih dari 1000 prajurit dari Legiun Malam Darah yang sama juga harus bergegas. Dalam sekejap, formasi yang diatur oleh Litian terganggu. Serang seluruh pasukan, jangan menyerang dengan energi, kepung mereka dan basmi mereka. Litian menghela nafas tak berdaya. Orang-orang ini bukan bawahan langsungnya. Bagaimanapun, mereka untuk sementara terintegrasi. Sekarang kita hanya bisa bertarung dalam jarak dekat. Saya hanya berharap semua orang tidak mengacau dan memberi Ye Qinghan kesempatan. Litian percaya bahwa dengan begitu banyak orang yang mengepung Ye Qinghan, jika dia berani bertarung langsung, dia pasti akan mati. Jadi dia menyimpulkan bahwa Ye Qinghan seperti di Lautan Bintang, melakukan serangan diam-diam dan mekar ke segala arah. Oleh karena itu, dia memegang mutiara salju di tangannya, mengangguk kepada 12 penjaga di sekitarnya, dan mengikuti semua orang untuk terbang menuju Ye Qinghan, bersiap untuk mematahkan teknik tembus pandangnya. Namun, yang mengejutkan Litian adalah Ye Qinghan tidak bergerak, membiarkan semua orang mengelilinginya dari segala arah. Tidak ada gerakan dari awal sampai akhir, tapi sarkasme di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Orang-orang di pihak Litian sedikit bodoh, tetapi mereka tidak berani bergerak. Li Xiaoxia dan yang lainnya sangat cemas hingga mereka hampir berteriak. Ke-12 penjaga Litian berkumpul untuk menyerang. Kekuatan suci dari 12 orang terkonsentrasi pada satu orang, dan kekuatan sucinya dapat mencapai tingkat perang kelas 6. Ya Tuhan, jika mereka berkonsentrasi, Ye Qinghan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tubuh yang mencapai tingkat Kaisar Dewa akan segera hancur. Ah, Dewa Binatang Purba, tolong beri aku kekuatan yang kuat, biarkan aku membasmi Ibel 15, melawan Dewa Perang yang tak terkalahkan, membasmi Yang Mulia,
menghancurkan semua makhluk rendah hati yang berani bersaing dengan kekuatanmu. Pedang giok racun jiwa, basmi. Li Tian hendak memberi perintah untuk menyerang apapun situasinya. Ye Qinghan bergerak, dia tersenyum sedikit, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, matanya terpejam, dan pedang Long Yuan di tangannya mulai menari di sekelilingnya. Tarian pedangnya sangat indah, jari-jari dan tubuhnya terus-menerus gemetar, seolah-olah dia sedang menderita epilepsi, dan suaranya seolah memiliki kekuatan magis yang membuat orang panik tanpa menyadarinya. Ye Qinghan telah membasmi Yang Mulia, dan banyak orang di alam dewa tidak tahu bagaimana dia membasminya. Saat ini, dia tampil seperti tongkat ajaib, ditambah dengan pengaruh suara Ibel 15. Pada saat ini, banyak orang berkelahi di antara mereka sendiri dan tanpa sadar berpikir, mungkinkah Ye Qinghan benar-benar menguasai teknik rahasia menginfeksi dewa binatang purba? Jawabannya negatif. Ye Qinghan menggunakan pedang giok racun jiwa. Ups, dia menggunakan keterampilan jiwa, flash. Para prajurit di lingkaran terdalam merasakan tubuh mereka berguncang seketika, dan kemudian benang-benang tak terhitung yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pikiran mereka dalam sekejap. Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya memegangi kepala mereka dan meraung kesakitan. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang putih menyala, dan sesosok cian melesat seperti kilat. Dalam kilatan cahaya putih, puluhan tubuh orang berubah menjadi potongan kabut darah, dan mereka mati seketika. Para prajurit yang diracuni oleh jiwa benar-benar mati perlawanan, karena jika mereka berani melawan pisau Ye Qinghan, jiwa mereka akan diserang oleh racun jiwa, dan jiwa mereka akan runtuh seketika, yang juga merupakan kata kematian. Kristal ilahi luar angkasa mekar satu persatu, dengan sinar cahaya warna-warni bermekaran, sangat indah. Jiwanya telah mencapai alam kaisar ilahi. Dia adalah seorang penanam jiwa alam kaisar ilahi. Bagaimana mungkin? Melarikan diri. Beberapa tuan muda, termasuk Li Tian dan Raja Suesa, juga baru saja ditipu, tapi dalam pikiran mereka pertahanan jiwa batin segera melancarkan pertahanan. Harta pelindung di dada Li Tian juga menyala dengan cahaya cian untuk melindungi tubuhnya. Dia langsung bangun dan segera mundur. Melihat dengan ngeri pada Ye Qinghan yang memegang pedang Long Yuan dan membasmi semua orangnya seperti memotong kubis. Ye Qinghan tidak meminta bantuan dari Dewa Binatang Purba, tetapi menggunakan keterampilan jiwanya. Terlebih lagi, satu keterampilan jiwa membasmi hampir 1000 orang dalam sekejap. Ini hanya bisa berarti satu hal. Jiwa Ye Qinghan telah mencapai alam Kaisar Dewa. Seorang penanam jiwa di alam Kaisar Dewa dapat dibandingkan dengan Dewa Perang kelas 7. Selain itu, penanam jiwa ini juga menggunakan keterampilan jiwa serangan kelompok yang kejam, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Mereka tidak punya peluang. Lingkaran cahaya di permukaan tubuh Li Tian menyelimuti ke-12 penjaga yang ada di sekitarnya, ke-12 orang ini langsung terbangun. Meski sudut mulut Li Tian memutih, namun tubuhnya terus gemetar dan mundur. Tapi pikirannya berubah dengan cepat, dan dia akhirnya menyapu ke kiri dan ke belakang, dan berlari dengan liar ke kiri. Artefak kelas super di tangannya langsung mengenai belati yang menangkap Yang Mulia Sakura. Ke-12 penjaga tidak ragu-ragu sama sekali, dan bergegas menuju penjaga di sebelah Yang Mulia Sakura. Tebas. Ketiga belati baru saja terkena pedang giok racun jiwa Ye Qinghan pada saat ini, mereka hampir tidak bisa menahan racun jiwa dalam pikiran mereka saat mundur bersama Yang Mulia Sakura. Li Tian dan anak buahnya tiba-tiba menyerang dan ketiganya tewas seketika. Li Tianchan tersenyum dan meraih Yang Mulia Yinghua yang sedang menatapnya dengan marah, dan tersenyum galak pada Ye Qinghan. Ye Qinghan, jika kamu tidak ingin dia mati, hentikan saja. Ye Qinghan tidak langsung berhenti, tapi menggerakkan tubuhnya. Flash, setelah mematahkan kepala puluhan prajurit lagi, dia meletakkan pedangnya dan berdiri dengan tenang. Temperamennya sangat anggun, dan tidak ada bekas darah di tubuhnya. Dia tidak peduli sama sekali tentang kristal ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di sekitarnya, serta anggota tubuh yang patah dan potongan daging yang masih jatuh ke tanah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Li Tian, sudah kubilang kamu sia-sia. Kamu masih tidak percaya. Kamu bahkan berani menangkap seorang wanita dan mengancamnya. 940